Gue dari anak-anak ini ya, dari anak-anak brojol, anak-anak tuh nggak pernah pegang tangan. Ya, segitu posesifnya sama anak. Gue masih kepegang banyak. Soalnya kan gue nggak full nyari duit. Parah-parah ya. Parah-parah ya duitnya. Kalau dulu mah dia lah, tua lah yang nyari. Kamu dulu masih hidup. Udah. Punya. Aja lama banget. Yang perempuan anakku SMA, yang ini anakku kuliah. Yang cowok baru sih 2 tahun ya kalau yang cowok. Warisannya sih lumayan ya. Udah dibagi-bagi belum? Nunggu siapa lagi dia mau ngurusin. Nunggu siapa lagi? Aneh. Nanti ada yang mau datang ke sini yang Ya udah. Iya. Ini udah mulai di itu ya, udah mulai di streamingin loh. Tapi suaranya kita belum munculin sih. Terus kalau kita lihat gue lihat nggak? Gak usah ngeliat kemana-mana, ngeliat ke gue aja gitu. Lu lah. Situ ya. Gue kan juga mau ngeliat di level ya. Lu mau lihat apaan? Ini makanan ceritanya gitu. Udah mau lihat sini. Makannya mana? Bagian yang khasnya tadi. Udah ada yang apa ya? Berarti di mana? Gue nggak telepon ya berarti. Gak usah, baca gue. Ya Allah Tuhan. Halo. Hai. Sore. Ada Lailatul Nikmah hadir selamat sore Mami Pri dan Cilia, salam sehat bahagia selalu. Katanya Mami Pri sama Mami Lia, aku sekarang berubah jadi Cilia. Iya, tahu nih nggak jelas. Iya nih, harusnya konsisten dong. Ini baru nih kali ini nih, seneng nih gue nge-live ngomelin orang. Udah? Suara kita terdengar jelas. Kemudian apakah ya Allah, sombong banget ya. Kamu dong yang lihat aku yang gue keluar punya gue nih. Hai, sini kata saya semua. Udah. Tapi lu nanti jangan ke sini mulu ya kan. Kameranya di situ tuh. Kalau udah nggak sanggup lombekan tangan kamera tuh ya. Ya sanggup. Mau udah bisa Pak Mami itu Putriana Subardi, halo. Mudah-mudahan live malam ini siang-siang nih kita ya, sore. Mudah-mudahan live sore ini nggak ada trouble kayak kemarin kan. Oh sama teleponin gue ya. Nyariin. Terus minta nomor asma. Iya udah nomor asma. Udah mau padein. Ngechat udah, telepon udah, nyari suaminya udah, ada yang respons. Dia kelar live ya. Oke. Kelar live masuk kamar terus udah ngetik. Bingung dia nyari charger. Saya kira ini chargeran gitu kan. Ternyata handphone juga mati ya. Dia bilang ngomong, oh iya sorry, handphonenya baru nyala. Telat. Oke. Tuh, siapa lagi yang silakan yang ayah kan pegang handphone. Sudah ngopi belum? Ya, tapi tulisan ini bagus lah ya. Time goes by but memories stay. Wih. Ini cocok yang sama obrolan kita sore ini ya. Anak-anak udah pada gede. Kita mau ngobrol tentang makan sih. Gue udah bingung deh. Ditanya kayak begitu mau ngobrol apa mau makan. Ya, anak-anak udah gede ya kan. Waktu berlalu, tapi memorinya tetap ada ya. Lu sampai sekarang masih ingat nggak sih gendong-gendong gede sama Koko? Gue masih ingat anak lahir berat berapa, tinggi berapa, lo nggak kan? Banyak. Tanya ke siapa? Banyak anak lahir, tampangnya mereka waktu masih melek pertama, kalau Dede enggak, karena Dede kan operasi, jadi waktu ke Nino dikasih bayi, gue bayinya, gue jadi bayi. Tapi bener sih, dia ini pernah ya ngasih challenge gitu sama gue kan. Dia nanya, yang coba yang jawab yang berat badan anak lu lahir berapa? Nggak usah berat badan, tahun lahir anaknya dia nggak ingat. Terus gue langsung gini, emang siapa yang udah pernah ngelahirin? Jangan sampai kedengeran anak-anak.
Untung hari ini nggak dibawa ya. Jangan. Tapi kan ini bakalan terus diputar nanti sama anak gua ya. Blokir dulu. Oh blokir ya, oke. Kayak lo ya, lo blokir. Ini keamanan bersama ada harus blokir. Lengkap. Oke, yang biasanya dalam Facebook lo, ini sih. Karena siap tuh begini ya. Gue juga nggak tahu yang ini dibagikan nih. Tulis di postingan lo. Nih, lo tulis nih, join yuk gitu atau apa kek. Join yuk gratis. Kalau nge-live, kalau ketemu gitu sejam gocap. Amat. Yang macet tadi ya? Hai Bali. Macet banget. Udah gitu. Panas lagi. Midline lo setelah kenal bunda cantik. Itu dia lagi ngomongin gue. Gue kan dia bunda ya, lu kan gak mau dipanggil bunda ya. Kalau bunda kasih ke gue, nggak mungkin ketuker. Suara live-nya gema katanya Olga nggak clear. Oh gema ya. Thank you, Suaranya siapa yang gema? apa mantul? Masih ya? Ntar dulu gue benerin nih. Deh, udah ini mah nggak kan? Masih mantul nggak? Coba kasih tahu yang lain masih mantul nggak? Punya dia ya? Oh bukan. Ini mau dimulai kalau sarjananya datang ya? Ya saya juga nggak apa-apa. Masih mantul nggak? Oh, Tante Olga kenapa nggak ikut juga? Lagi batuk. Takut dia konser di sini. Hai Mbak Emilia, nama kita sama Mbak Emilia. Gimana suaranya? Sekarang udah oke belum? Udah oke belum suaranya? Masih mantul Pak? Mami suaranya macet-macet, apa Macet-macet, enggak cuma suara gue doang, jalanan juga hari ini macet banget. Orangnya juga macet. Ini otaknya juga gitu. Yang nggak boleh ngomong itu, yang tadi malam baru ngomongin bullying yang kalau tiba-tiba terus bilang itu dibully lagi ya. Padahal memang iya kan ya. Kita mau gantian. Oh ini gue. Iya. Oh iya maaf. Iya. Volumenya dikecilin aja gitu ya? Iya benar. Iya benar. Nah kalau sekarang udah oke belum? Karena masih mantul enggak? Nih kata si Arisandi. Ada guru. Lu tau nggak guru nggak ya? Iya, enggak, gue juga nggak tahu sih. Nggak guru apa ya? Ini masih ngegema nggak? Jadi Coba. suara handphone tuh kayaknya. Jadi feedback. Iya benar mas. Sudah belum. Udah. Dekat ini enggak kan? Kan suaranya ke sini. Oh, gimana caranya? Ini gaptek ya. Iya. Bener tahu. Kalau benar-benar ketemu mati make-upnya. Ide begitu aja. Masih enggak kan, Mbak Putri? Mbak Dara makasih enggak masih ini enggak? Hai Mbak Nisha. Masih gemar enggak? Salam kenal Mbak Umi Rohmayati. Mbak Si. Suaranya gemuruh dia bilang. Suaranya gemuruh nih. Ini kenapa ya? Ini coba matiin ya? Coba lu matiin dulu. Kan matiin aja udah gini. Oh. Nah, kalau sekarang gimana? Udah oke nggak? Masih gemuruh enggak? Kita tungguin yang komen. Karena di sini gue zoomin ke lu yang gue zoomin. Bentar. Baru dengar suara Cilia, ya Allah merdu amat. Dari tadi ya jangan ngomong, nggak denger ya. Ya, aku masih. Apa katanya? Masih enggak. Di aku masih kata Delphi. Kalau yang dia yang lain gimana? Komen dong.
biar tahu. Iya, masih agak gemuruh. Oponnya sih ya. Itu di tadi enggak ya? Tadi enggak, udah tes. Gara-gara udah tes siang. Belum ada makanan nggak? Iya, masih agak gemuruh. Sekarang masih enggak ya? Suaranya masih gemuruh enggak ya? Masih kurang clear. Kenapa ya? Oke, masih kurang clear. Bentar, tenang aja nih. Gue demi ayam gue nih. Ntar ya, coba kita cek ya pakai bulu kucing ya. Cilia kayaknya lapar nih. Iya, sengaja nggak makan, kasih ya. Kamu nggak mau duduk sini aja? Ayah nggak bisa. Manja. Iya, nggak tahu Ganggu kamu ya suami. Ya harus dimanfaatkan ya. Dimasukin ke situ. Oh, gue jadi nggak bisa masukin ginian ya? Manja. Ini siapa nih? Siapa yang? Punya yang mana? Buat gue kan lo nggak minum-minum gituan. Dasar sana nggak kebeda. Bukan, lo mau kayak gituan. Yang gue tau kan lo nggak minum gituan. Masih. Masya Allah. Satu lagi ya. Sebenarnya hari ini kita makan-makan. Balik. Dulu. Jadi Yang kecil di luar. Oh, aku ternyata bisa ya. Ntar ya. Soalnya tadi waktu sebelum ini udah oke. Tadi itu apa jonggol ini? Jomblo ini. Oh, Cilia kayaknya lapar. Udah. Masih enggak. Ya. Kita mau pacaran sekarang. Udah jelas belum suaranya? Ah, gimana? Suaranya udah jelas belum? Suaranya iya, makanya nih tunggu dulu. Untung kamera agak jauh ya, Ci. Jari kamera agak jauh jadi ngiler dia bilang katanya. Yang kalau tumben nggak marahin gue yang minum beginian. Udah jelasin. Udah nggak ngerti gue repot. Udah tadi dipesenin itu tawar. Apalagi minum jus ya? Enggak, jus nggak bisa. Tadi Cilia sewot Mami Ara manja itu loh. Kalau nggak ada yang punya perasaan. Namun suami. Ya. Udah tuh, yang kalau punya suami gitu yang sekarang ya. Jadi lu malam minggu kemana ya? Pacar nggak ada. Coba pulang. Ngolah sendiri. Masih berisik ini suaranya. Ya Allah, gue kayaknya tahu deh. Makanya di mana deh? Pasti sekarang suaranya udah bagus banget. Taruhan sama gue. Rambut lo ya? Bukan. Kayak tadi ini yang nggak dinyalain. Astaga yang. Astaga yang. Receivernya nggak dinyalain. Enak kan? Enak. Sok sambal. Sambal. Iya, minta nak. Tolong nak. Minta sos sambal nak. Makasih lo Hasna. Iya bagus tuh kan. Jadi biar keroknya rambutnya cakep. Bukan ininya gak gue nyalain receivernya. Gua gaptek ya nggak ngerti ya. Astagfirullah. Ya udah kalau gitu. Ya, enak nih. Jadi selamat sore semuanya. Ayo mari makan udah gitu aja ya. Mari Kita makan. kita kan mau liatin kita makan ya. Gitu. Gue nggak kebaca apa-apa ya. Kenapa? Nggak kebaca apa-apa. Ya Kacamata Allah. juga nggak kebaca. Lu pakai handphone lagi aja deh. Oh iya tadi bisa. Iya kan benar ya. tadi Tapi yang penting speakernya lu kecilin. Gitu. Sore ini kita mau lihat dia makan. Terus gue ngapain? Gue ngitungin aja berapa banyak kalori yang masuk ke dia, tapi gue yang bikin gue heran tuh kenapa kecil ya badannya ya. Padahal dulu loh ya waktu kita ketemu, tahu nggak ya waktu kita ketemu
yang kecil itu ada aku nih, gitu kan, aku yang ini, kemudian dia yang ini, gitu kan. Kok sekarang kebalik sih ya? Ya, hidup itu kan ada perubahan. Oh, hidup katanya gini, hidup itu berputar katanya. Kan hidup itu kayak roda ya. Tapi kalau nggak berputar mungkin Rodanya bannya macet. betul sih, ya rodanya macet. Harus ditambah oli itu. Betul. Betul. Astaga, ya ampun. Yang kita beneran nih mau nge-live ya? Oh iya. Iya, mau ditanya-tanya ya? Iya. Gue mau nanya-nanya lu yang. Iya, pertanyaan yang pertama adalah hari ini udah makan apa aja? Baru spaghetti. Oh, baru spaghetti. Sama Oke, jus. baru Itu yang- katanya baru. Kita ngobrol sekarang. Iya. Oh, Iya. tadi yang nggak ada tepung udah mau habis. Sekarang ganti yang ada tepungnya. Oke deh, oke. Oke. Yang Ada tepung ini ada masih. yang udah apa ya? Ntar lagi ya. Nggak akan habis kok makanannya, tenang Tapi sampai aja. kamu. Tadi sampai mana ya? Gue juga jadi lupa. Udah ngomong. Ini loh yang tadi gue bilang ini tulisannya bagus banget. Time goes by, but memories stay. Yang gue cerita tadi loh. Maksudnya kayak waktu kan cepet nih gitu kan. Kalau gue kan anak gue masih kecil-kecil yang masih ada yang 4 tahun, masih ada yang bisa gue godain yang masih ada yang bisa apa sih gemes-gemesin gitu loh. Namanya anak kecil kan. Tapi kan sekarang Dede sama Koko kan udah gede banget ya. Udah mana mungkin kan lu timang-timang lagi gitu kan. Dipeluk aja. Iya Bisa lama-lama. kan, gitu. Terus nggak bisa dimanja-manjain lagi gitu loh, digemes-gemesin gitu kan. Tapi but memories stay gitu kan. Berarti lo masih Makanya sekarang waktunya lo bikin memori sama anak-anak lo. ya berarti aku udah nggak boleh kerja katanya yang ya. Nggak begitu. Oh nggak gitu. Langsung namanya suami ngadu mulu. Dia langsung keselak tuh. Anggap dong. Aduh. Iya, dia bilang waduh katanya. Hati-hati. Langsung dia bubar live ini nggak bener katanya. Gitu. Terus sekarang mau ngomong apa lagi? Iya. Mau ngomong Lo apa lagi beneran gue nggak mau juga makan? kemarin lu tuh kan kemarin kan posting tuh Ya. dengan kadernya lu kan ceritain lah. Dan sebenarnya sih nggak cuma di Madeline doang kan. Ini orang ini kan sering banget tuh pamerin anak-anak. Oh iya, nggak Iya punya, kan? nggak punya suami buat dipamerin. Kemarin baru punya pacar, baru mau dipamerin, Baru baru mau. mukanya masih ditutupin. Iya. Tapi bener sih, ada bagusnya nggak jadi dipamerin kan, kalau kagak malu ya. Nggak jadi pengalaman yang lalu. Hapusnya repot. Hapusnya repot, iya udah kebanyakan soalnya. Tapi kalau kayak FB lu yang sebelumnya hilang kan bagus juga tuh ya, sekaligus. Karena hilang juga ya. Ya, iya. Kemarin nggak hilang. Iya, Dia 2 kali makanya. putus, Iya. baru hilang. 2 kali punya pacar, setiap punya pacar, punya Facebook, bikin Facebook baru, hilang juga. Tandanya berarti emang dia nggak boleh punya pacar. Gitu ya. Tapi lu disuruhnya punya suami ya. Amin. Amin, amin. Kita doain yang terbaik. Amin. Yang gitu. Aduh, gue jadi gak konsen. Udah aja ya. Aduh, iya ya. Kenapa gue mesti jawab? Iya, gue bingung kan. Itu loh nih yang picker yang ada kejunya ya. Oh, Kalau gue nggak bisa makan keju kan ya. Ya. Ya mau nyelai lo teman-teman. Iya. Gue tau nggak kenapa gue bawa Elvan, bawa Hasna hari ini. Biar gue nggak ikut aura-aura malam minggu lo yang suram itu ya. Biar gue keinget-inget gue sekarang udah punya suami. Lo aja suka lupa sama suami lu. Jangan diceritain ya, udah yang orangnya ada di sini. Suaminya Iya, suami. Suami. Parah. Astagfirullahaladzim. Gitu. Aduh, ya ampun. Apalagi? Gimana yang rasanya yang anak-anak udah pada gede ya? Jadi gini, gue tuh nggak pernah bilang pengen anak cepet gede, nggak pernah. Anak masih kecil gue nikmatin, anak mulai gede gue nikmatin. Jadi setiap hari gue nikmatin momen sama anak. Jadi gue nggak pernah bilang, nak cepetan gede ya, atau nggak berharap cepet gede biar tugas gue selesai. Itu enggak. Setiap momen waktu masih kecil gue nikmatin, gue main ke kolam renang, gue nikmatin semuanya. Mereka puber, mulai diajak susah diajak pergi. Gue mulai terbatas, cuman mulai banyak waktu di rumah sama anak-anak. Jadi kalau udah begini ya udah, tapi kenangan sama mereka tuh mereka nggak bakal lupa karena kemarin itu full. Setiap hari gue bikin kenangan apa sama mereka. Soalnya gini, kadang-kadang yang kita ingat, misalnya kita ngajak anak-anak jalan ke Ancol, mereka nggak ingat yang itu waktu mereka gede. Mereka bisa ingat waktu lo omelin mereka.
Oh iya benar. Kita nggak bisa milih mana. Ngebekas ya, Betul. ngebekas ya. Kita nggak bisa memilih memori apa yang harus mereka ingat, nggak bisa. Tapi lebih ke buat memori yang banyak, yang seindah-indahnya. Jadi kalau suatu saat mereka menyomot memori itu dapatnya memori yang menyenangkan. Lu ngajak mereka seolah-olah ini kayaknya the best moment buat lo, belum tentu buat mereka. Sekarang gue tanya sama anak memori ya mereka ingat ya kadang-kadang gue oh iya kita pernah ya, gue sendiri lupa. Tapi Jadi maksud lo adalah bikin aja memori sebanyak-banyaknya gitu. Untuk kan, ada waktu. Gitu kan. Karena kan pada kalanya kita jadi orang tua juga ada ternyata memori ini yang diingat gitu. Ternyata memori ini yang justru nggak berbekas juga gitu. Tapi jangan sampai ninggalin memori yang buruk gitu. Yang jelek gitu loh. Kayak tadi marahin atau mungkin ya sejenis-jenis itulah gitu kan, pakai kalimat-kalimat yang tadi malam juga yang lu kan juga nonton kan. Tadi malam kan gue sempat nanya tuh sama psikolog klinis. Gue bilang gitu kayak apa sih hal kecil gitu yang ternyata itu apa ya jadi sesuatu yang besar gitu, bahkan akhirnya berdampak jadi si anak-anak ini bisa aja jadi korban atau pelaku bullying gitu kan. Ya sepele itu panggilannya tuh nggak yang panggilannya yang negatif gitu loh, kayak si gendut, si hitam gitu-gitu kan. Jadi contohnya itu sih mungkin itu memori yang nggak banget kayak gue lah. Gue juga punya panggilan sih sebenarnya dari orang tua gue gitu punya. Ya itu yang itu negatif gitu dan tapi bener, gue inget sampai sekarang ya. Ngomong-ngomong. Jadi gini. Menurut gue, kalau gue sendiri ya, gue ngebangun anak itu rasa percaya diri dari kecil. Oke. Gue nggak pernah bilang anak gue jelek. Anak gue ganteng banget. Sampai sekarang anak gue puji ganteng bilang, ya kan anak mama bilang. Kan mama yang ngomong. Jadi anak gue itu sudah terbiasa dipuji dan dia percaya diri. Kadang-kadang yang gue tuh nggak pernah ngomong yang dia kamu jelek banget, nggak pernah. Mau bilang pasti anak gue puji. Jadi memori tentang kalau dia bilang kamu jelek, jadi mereka sendiri nggak kata mama aku cakep gitu. Itu kan kadang-kadang orang tua kan lupa ya. Jadi ya itu ngebully anak sendiri di rumah. Iya. Gue sih kadang-kadang ngebully juga yang gue bilang dia anak pungut. Iya. Ini lebih ke pejanda ya. Tapi ya kadang-kadang secara nggak sadar. Ya lu bully lu, berarti lu yang tapi yang banyak pertanyaan dari yang lain adalah lu kan membesarkan anak dua itu kan dengan keadaan single ya. Cerita dong yang itu maksudnya Dede kapan ketemu lo-nya lagi sama Koko ya maksudnya. Kapan kembali lagi lah ke pengasuhannya ke lo gitu. Terus momen lo ngasuh sama dia tuh sampai kapan atau memang udah aja gitu emang sama lo terus-terusan? Jadi pisah dengan bapaknya anak itu waktu dia Cis kelas 3 SD, Dede kelas 2 SD. Itu momen pisah. Jadi setelah pisah 7 tahun itu nggak tinggal sama gua. Oke. Kelas berapa tadi, sorry? 3 SD sama 2 SD. 3 SD sama 2 SD. Oke. 7 tahun nggak tinggal bareng. Pokoknya dengan banyak drama lah selama 7 tahun itu. Akhirnya anak dikasih ke gue lagi. Bukan dikasih sebenarnya, dititipkan dan akhirnya tidak mau mereka dipulangkan. Itu Cis kelas 1 SMA, Dede S3 SMP. Tapi selama 7 tahun itu yang waktu lo memang nggak secara satu rumah lah ya gitu sama Dede sama Koko. Tapi lo komunikasi intens? Nggak ada. Jadi gue 5 tahun nggak komunikasi. 5 tahun nggak komunikasi. Gue diam-diam ke sekolahan anak-anak pun diusir. Oh, banyak. Diusirnya sama siapa? Sama orang sekolah. Karena ya. Karena udah dititipin gitu ya. Jadi nanti jangan sampai mamanya kesini gitu-gitu ya. Jadi gitu. 5 tahun tuh nggak ada komunikasi. 2 tahun kemudian ada komunikasi. Baru abis itu gue tinggal sama gue. Tapi bersyukurnya. Sebentar, jangan dulu ke situ. Waktu akhirnya balik lagi ke lo, itu gimana caranya? Ceritanya atau apa gitu, momen apa sih yang akhirnya balik lagi ke lo? Jadi waktu itu neneknya sakit parah. Sedangkan pembantu yang ngasuh di rumah itu pulang kampung. Neneknya? Jadi nggak ada mama mertua lo. Jadi nggak ada yang ngusir anak-anak. Anak-anak dititipin ke gue. Ya gue terima lah dengan titipin karena sebenarnya titiknya kan karena pembantu yang mau pulang kampung ini nggak ada yang ngurus. 2 bulan mau pulang kampung,
Jadi itu dititipin gue 28 November, gue lupa tahunnya. Soalnya gue ingat Gila. karena dia ulang tahun saat itu. Astaga. Oh iya, tapi ada momen itu ya, jadi lu inget ya. Iya. Dan tadi rencananya minta dibalikin itu Januari, Februari. Ternyata membantunya molor. Udah hampir 4 bulan gitu, kira mau suruh balik, anak-anak udah gak ada yang mau balik juga. Emang dari kemarin maunya tinggal sama gue. Waktu itu maksud gue tuh pasangan lo gitu kan. Posisinya kan lo kan single nih. Maksudnya bukan single. Lo sama pasangan lo kan divorce kan. Lu cerai gitu kan. Tapi kan yang jadi poin sebenarnya kan bukan karena menurut gue ya bukan gara-gara ART-nya terus lagi mudik akhirnya nggak bisa ngasuh gitu loh. Tapi menurut gue tuh momen itunya itu adalah si suami bapaknya anak-anak mengizinkan gitu loh, merelakan anak-anaknya dititip ke lo. Menurut gue tuh itu gitu loh. Sebenarnya nggak rela juga. Oh nggak rela juga. Karena nggak ada yang ngurus aja. Jadi dia juga bingung kali ya mau ngurusnya gimana ya. Nggak ada yang ngurusin. Pokoknya sih itu nggak ada yang ngurusin. Tapi waktu itu sebenarnya udah gede kan ya pokok. Sudah. Cuman apa ya? Anak-anak tuh dari dulu memang ya terbiasa diurus ya mungkin ya. Jadi terbiasa dengan bukan struggling tipe-tipe yang mungkin yang lebih nggak sih, anak-anak banyak diurusin oleh mertua sama ART ya. Oke. Terus akhirnya anak-anak di tangan lo, happy banget dong. Waduh. Doa gue 7 tahun tuh dijawab Tuhan. Itu 7 tahun yang doanya benar-benar 7 tahun. Itu gue dari doanya banyak. Ya, tapi mungkin ini anggap aja gue opposite lah atau gue yang kontra sama lo gitu kan. Gue nggak mau beneran. Gue mau sih, cuma gue takut kesel tuh sambil ngomong sambil makan. Kalau dia kan udah terlatih ya. Mungkin ada 2 kali salurannya di sini, mana makan, mana ngomong apa. Ini bagus. Cici, gimana respon anak pas ketemu Cici setelah 5 tahun lost kontak sama anak? Oke, gimana? Baik banget. Salut. Jadi selama 5 tahun nggak ketemu itu, sempat ketemu lah sekali-sekali itu bisa dihitung sama jari, nggak mungkin sampai 5 jari yang aku nyolong-nyolong ketemu ke sekolahan tiba-tiba nyium udah gitu kabur, sempat begitu paling 5 kali, nggak ada komunikasi intens, nggak ada, cuma nyolong-nyolong ada. Respon anak-anak kayak nggak ada apa-apa. Oh ya? Dan waktu mereka akhirnya tinggal sama gua, kita tuh nggak ada penyesuaian. Oke. Karena waktu selama hidup sama gua, memori udah banyak, jadi nggak ada waktu selama 5 tahun itu nggak ada ngancurin apapun. Bener-bener kayak nggak kaku, nggak apa, biar aja. Terus lo-nya gimana? Waktu pas akhirnya, pasti kan ada jadi yang berubah dong dari lo kan? Kudu ngurusin gitu loh, jadi ada anak. Karena hidup gue, passion gue ngurusin orang. Tapi bener. For information, gimana ya? Nih, kasih lihat. Apa tuh? Kasih lihat. Ini. Jadi tiba-tiba kayak yang gue beliin lu sisir yang gue anterin ya. Jadi terus dibawa mulu sama dia di mobil. Karena jaga-jaga kapan ketemu bisa dikasih gitu. Tapi dan dia tuh tahu kalau gue tuh nggak bakal nyisir. Iya, dia bener. Waktu gue pakai sisir enak, gue inget lu. Karena gue tahu rambut panjang ribet kalau nyisir yang nggak enak. Iya benar. Dan gue aja hari ini aja kayak gue juga bawa sisir yang lain tuh kayak kuning atau apa gitu. Jadi tuh punya RT gue yang gue tuh nggak punya sisir. Gue kayak lu tuh memang orangnya kayak begitu. Maksud gue mau gue ngasih tau sama yang lain kalau emang tadi bener kata dia yang dia bilang dia tuh ngurusin orang tuh passion gitu. Itu bener banget gitu. Waktu gue sakit aja nih sebelum ada Elvan kan. Alhamdulillah dia punya suami nggak repotin hidup gue lagi. Serius? Dulu ya nanyanya udah makan belum yang? Kalau belum makan bisa suruh video call cuma nemenin dia makan. Ya ampun. Karena mau bodo amat. Lu pernah nggak? Lu inget gak yang gue makan steak? Iya. Terus lu tungguin. Yang itu makanan mahal ya. Lu telan nggak? Sakit. Itu minum susu dipegangin. Lu tungguin gitu. Minum nggak? Itu tuh hidung lu gitu. Alhamdulillah. Bodo amat. Mau makan mau enggak gitu ya udah ada laki dia bilang gitu kan. Ya ampun. Tapi memang iya. Jadi kalau dibilang Jakarta panas. Iya terus iya. Tapi kan dia di Bekasi bukan di Jakarta. Iya. Gue lewatin kali 10 meter. Ini kita sekarang di Bogor. Ayo mau apa? Ini sekarang kita di Bogor ya. Hai Mbak Ellen. Ellen Londo ini. Mbak Ellen Londo.
bikin ikan apa sih yang kalau di itu itu apa sih yang Ikan diungkep, presto. pesto. Heeh. Enak banget. Enak banget. Jualan. Kemarin Mbak Ellen kan yang itu yang anaknya 2. Iya. Yang Mbak Ellen usianya 50 tahun. Iya. Tapi cakep banget ya. Tapi cakep ya. Iya, tapi gue jadi tahu Ih, usianya gibah. gara-gara Gibah. gibah, tapi orangnya nonton. Gue tuh kemarin waktu bokap gue masih ada ya, udah gue pesenin bokap gue. Iya, enggak, soalnya kemarin dia ikutan di Motherland, ikutan Hi It's Me juga. Jadi habis lo kenalan, Mbak Ellen ini join, terus posting, terus gue ikutan komen gitu. Mbak namanya apa Mbak? Komen dong Mbak. Di sana apa tuh namanya sih? Ikan bandeng. Bandeng presto ya namanya. Iya, gue nggak tahu ikan apa. Yang kemarin kan gue ke SeaWorld kan, hari Lo Kamis kan. beli ikannya buat lo goreng. Gue di dalam terowongan itu. Yang gue ingat adalah lu. Apa? Gue juga ngomong sama dia kata-kata gitu. Sebutin nama-nama ikan. Ikan goreng. Ikan goreng, ikan bakar, Ikan bungkus. ikan Gue nggak tahu ikan sekarang. Gue nggak tahu ikan dulu. Kalau ditanya kalau sekarang ikan apa bu dia? Pokoknya satu digoreng, satu dibakar gitu-gitu dong ya. Apa? Cibinong panas? Kayaknya Enggak. ada mau mendung deh. Enggak. Oke kok. Aku pernah dipisahin sama ayahku pas mereka bermasalah. Aku benar-benar dibawa kabur, nggak boleh jumpa ayah. Jadi nama ibu. Ini Jadi nih. Gini. Ntar dulu. Lu dulu apa gue dulu nih? Ntar gue lupa. Ini gue mau ngomong apa ya? Gue lupa. Astaga. Oh ya, waktu ada proses 7 tahun nggak sama anak itu, kan ini nggak apa-apa yang agak ke gue semua nih. Enggak apa. Ini dan fokus yang. Oh iya. Waktu 7 tahun. 7 tahun, ntar gue lupa lagi. 7 tahun nggak sama anak itu, waktu berapa kali colong-colongan ketemu anak, colong-colong bener-bener colong-colongan, 3 bulan berantem sekali, setengah tahun berantem sekali. Dia tuh bilang sama gue, Mah, kapan kita bisa tinggal sama-sama lagi? Aduh, sedih banget. Ya ampun. Sedih banget. Terus gue bilang, Dek, Mama nggak mau Mama ngambil kamu dari Papa, terus kita ubur-uburan seumur hidup. Mama juga mau, kalaupun Papa ngasih kamu ke Mama, dan kita bisa tinggal nyaman. Nah, ini bener banget nih, waktu dibawa ubur-uburan, nggak boleh jumpa ayah, bener-bener dibawa kabur, nah itu yang aku nggak mau. Karena waktu dibawa kabur itu, hidup tuh nggak nyaman. Dan gue tahu banget, kalau bapaknya anak punya power dimanapun bisa nemuin gue. Nah, dan gue bilang sama Dede, Kayaknya dulu lu waktu nikah lu udah ditembakin chips GPS. Jadi dia tahu mulu lu ada di mana. iya sih, jangan sampai sekarang lagi. Dulu bapaknya anak-anak nonton live-nya enggak? Gue Bininya, takut nih. bininya. Oh, bininya. Gue nggak ikut-ikut ya. Teruntuk bapaknya Koko sama Dede. Aku hari ini cuma ngefasilitasin Mbak Lia doang nih buat ngobrol. Jadi nggak ikut-ikut. Udah bongkar-bongkar masalah gue, lepas tangan lagi. Yang lagi corona yang zaman cuci tangan yang. Aku digibahin sama Mbak Ellen. Mbak, Coba Mbak tulis Mbak Ellen. Coba tulis ikan apa Mbak? Aduh, ikan aku lupa ya. bandeng kali, bandeng. Belum pesto ya. Aku dari pagi belum makan, dari Cilia ikut kenyang. Tinggalan set jam, ya. Mbak Aina, nggak apa-apa. Tadi berpanjang. Tergantung makanannya. Ci lagi bungkusan. Tergantung makan. Ci mau nanya, beli kesabaran toko apa? Ya soalnya gue bingung tadi mau pesen apa kan. Ya kata pan enak kok. Iya, enak kan? Gue juga mana seneng ininya nih yang apa ada tepung ini loh. Jadi curiga ngilangin Facebook, Cilia jangan-jangan sih mantan. Halo mantan. Maaf ya. Mantan yang mana ini? Yang mantan kan ada punya 2 Facebook, dua-duanya punya pacar baru hilang. Parah mantan. Tapi kayaknya kalau yang satu sih enggak sih, gue rasa sih. Kalau yang satu sih bisa jadi sih. Ya kalau nggak ada kerjaan ya. Soalnya kan yang gue tau kan sibuk banget. Hah? Ya gue. Tenang ya. Gue baru ganti oli rem. Tenang aja. Enggak, lo pro yang satu karena lo bisnis aja kan. Lo takut isu kan. Ya gitu ya kan. Tadi mau nanya apa? Gajian. Takutnya saham gue dikurangi sama dia. Gue takut ya. Gue juga takut sekarang sama dia. Padahal lu kerjanya cuma dengerin doang. Kayak bagus. kerja lo. Mana sih? Ada Kayak waktunya. Nah, nanya apa? Lagi nih yang. Bandeng presto katanya. Bandeng Enak, kan? Gus. Iya, Enak. bandeng. Aku lupa yang. Itu pesan menunya apa aja? Mau tambahin tak? Ada lagi. Gue nggak tahu nih tipker. Apa lagi? Tahu belum?
Ya Harus pokoknya ini ini dua aja. sayap aja ya gitu biar bisa terbang. Sorry, Rejin. Yang gini, tadi kan cerita tuh bahwa selama dia kan akhirnya uber-uberan gitu ya segala macam kan. Karena lo sendiri kan pengennya kan ngomong gitu sama Dede bahwa kita bisa tinggal bareng-bareng lagi nih Dek kalau memang dalam tanda kutip Papa ikhlas gitu. Memang di atas kerelaannya Iya. Papa gitu kan. Karena lo juga ternyata dalam tanda kutip gak mau menanggung beban itu gitu kan. Nggak mau gue dan Mungkin- anak-anak menanggung beban Mungkin itu. kesempatannya ada dan banyak gitu. Kayak tadi kan kalau pergi ke sekolah yang gak usah cium-cium gitu, langsung culik aja gitu, langsung bawa pergi gitu. Tempatnya gitu kan, dipikir-pikir ya. Tapi kan apakah itu menyelesaikan masalah gitu. Nah Betul. itu balik lagi. Satu Jadinya- lagi. Apalagi? Karena gue tahu mereka dirawat dengan baik di situ. Kecuali mereka Iya. tidak dirawat dengan baik, gue mungkin akan Ya. gila-gilaan ya. Tapi gue tahu mereka disayang, dirawat dengan baik. Jadi gue juga nggak punya Udah, alasan gitu untuk kan. semena-mena. Iya, Gitu. bener-bener juga sih. Karena memang yang pernah gue tahu juga neneknya, apa neneknya bilangnya? Kalau Apa yang? di lo Oh ya, manggilnya apa? angeng. Angeng ya. Karena itu sayang banget. Sayang banget. Yang Sama ayahnya Koko sama sayang Dede itu sayang banget gitu. Itu juga yang gue tahu sih. Bener sih. Benar. Mungkin tapi lo pernah nggak sih yang ngadepin gimana? Ada kayak orang ngomong kayak lu nya aja yang nggak mau effort nih, lu nya aja yang nggak peduli sama anak-anak lu. Padahal pernah nggak ada yang gitu? Enggak. Lu nggak main Facebook kali, coba kalau lu kayak gitu. Mungkin netizen yang SJW, lu tau SJW nggak? Ya ampun, udah deh. Gak usah, lu taunya es teh tawar udah. Lu punya karangan sendiri lu. Dia nyari aman. Social justice warrior ya, yang kerjaannya Iya Uci, ini aku. Ini ada Celia ya ini ya. siapa lagi? Untungnya lingkungan gue sehat ya yang. Tapi sebenarnya sih gue nggak peduli orang ngomong apa. Jadi gini, waktu gue akhirnya memilih berpisah yang. Tak dulu, tadi jawab dulu ya. Sorry. Lu nemu nggak yang ngebully lu kayak gitu? Kagak. Lu beneran nih kagak nih? Masa lu nggak ada capek gitu? Biasanya kan di keluarga kan gitu ya. Kita yang punya masalah keluarga yang repot kan. Malah keluarga baik semua, alhamdulillah. Itu sering banget loh, maksudnya. Tapi lu pernah, lu tahu kan ada fenomena yang kayak gitu kan yang kayak umum banget. Kadang kita yang punya masalah gitu, kayak keluarga yang repot gitu. Jadi karena berpikir gini ya yang. Gue kan orangnya anteng ya. Jadi mereka tuh tahu kalau ada sesuatu sampai begini berarti ada parah gitu. Kalau enggak sih dia pasti anteng gitu. Jadi lebih ke figur gue aman ya. Lebih ke jadi tuh untuk di keluarga itu gue kayak paling kalem gitu. Jadi waktu gue cerita tuh mereka gimana? Ulang lagi. Gue mute nih yang. Iya. Gue besok nanti. Jadi mereka tuh gue sampai bercerai gini mereka pun karena di keluarga gue gak ada yang cerai ya. Keluarga bokap bukan gue bukan pas yang cerai ya. Maksud gue udah kayak lu kan akhirnya 5 tahun nggak bersama sama anak-anak gitu. Jadi kan. orang-orang pada nanya. Sedangkan kita kan tahu sendiri kan. Kayak kalau misalkan karena mereka tahu nggak mungkin menculik anak gue dari sana karena resiko yang harus ditanggung gue dan anak-anak. Mereka tahu keadaan keluarga juga. Terus Mereka teman-teman mereka gitu. tahu keadaan. Jadi tahu. Jadi nggak ada yang rasa sama lu Tidak ya. ada. Syukur Gua sih bagus juga sih. Jadi rasa. nggak nambah-nambahin beban ya. Kadang kan kita gitu ya. Udah gitu. Yang bikin kita puyeng Iya. itu kan bukan masalah itu sendiri gitu. Pokoknya kalau udah merasa melakukan yang terbaik, nggak usah pedulin orang ngomong apa. Itu aja. Gitu aja ya. Itu untuk hidup waras begitu. Tapi kan lu mungkin waktu zaman lu nggak ada Facebook, nggak ada apa Iya yang juga lu nggak ada kali ya. status. Sekarang kan gitu yang puyeng yang. Bener. Nanti gantiannya, Mami ada cerita pas single gimana cara ngasuhnya. Oke. Tapi nunggu Evan keluar dulu. Kita bikin session lain, gue nanya. Iya, Kesimpulan Evan gue blokin dulu gitu. maaf ya, bapak keluar dulu. Ya. Mana Mas Eko. Tiba-tiba. Kesimpulan resep awet muda setelah menyimak ini yaitu menyatu terus, sabar, bersikap bodo amat. Apalagi nih? Apalagi ya? Oh iya, tapi kan judulnya kan mengasuh dengan cinta ya. Oh iya. Terus Salah tema kita ya? Iya. Ini ada lagi nggak di pesan? bisa. Asna minta tolong ya. Asna, Mbak-mbaknya suruh ke sini. Oh iya. Menu. Ya, makasih sayang. Dadah, makasih. Kalian mau jalan? Ya, hati-hati ya. Bye. Kemana? Ini nganter pulang. Malam mingguan yang dia punya pacar yang malam mingguan. Oh, kamu punya pacar sekarang? Iya, emang dari dulu.
aku enggak. Iya makanya lu surem. Aku sedih. Depan. Alvan juga punya pacar. Tadi gue bilang itu kan, gue tanya. Harusnya malam mingguan punya pacar. Bye. Gitu. Nah, balik lagi. Gak jawab nih tadi ditanyain. Suami udah keluar. Iya, suami udah keluar nih. Alvan udah keluar, boleh nanya apa aja. Si bokir yang lupa. Iya. Tapi bener sih, gue gini ya. Gak usah gue tanya deh sama dia gitu. Tapi yang gue tahu memang lo itu juga nggak pernah kayak, maksudnya dengan sengaja jadi toxic parent untuk anak lu, ngerti nggak? Jadi sebenarnya kan lu akhirnya sampai berpisah kan it's because something lah, sampai happen gitu, dan itu mungkin udah melukai lu secara fisik, fisik, rohani apa semua lah gitu kan, psikis, fisik semua. Nah, tapi lu gue udah pesenin kan, tipis kering coklat keju gitu kan. terus udah gitu lu tuh nggak pernah toxic gitu loh, nggak pernah ngomong sama Dede sama Koko untuk ya bapak kamu tuh pet gitu, bapak kamu nut gitu kan, kayak itu sebenarnya yang jujur aja ya akhirnya juga bikin gue sendiri ngerasa kayak yaudah deh gue juga harus ikut kayak dia gitu. Sini aja mbak, sini mbak. Ngerasa kayak gitu, sebelah sini mbak. Dia mau pesen mbak. Bikin aku tuh ngerasa harus yang kayak gue kudu kayak dia gitu. Jadi sedikit banyak sebenarnya dia jadi panutan gue. Contohnya aja kayak tadi malam, Mbak Widya gitu, after kita beres live gitu kan, after beres live itu terus nanya gitu, gimana kabar gitu kan, karena kan udah lama banget nih nggak ketemu nih kan. Terus itu juga salah satunya aku juga nyeritain beliau ini nih, sahabat aku ini nyeritain bahwa dia nanya kan, Batman gimana, Elvan bagaimana gitu. Maksudnya bukan berarti Mbak Widya pengen tahu urusan aku, tapi lebih ke nanyain keadaan aja, kabar gitu kan. Mungkin Mbak Widya juga kan orang deket aku kan, tahu beberapa hal tentang aku gitu. Kenapa? Dan aku bilang gitu, kalau aku ada di titik dimana kayaknya nih gue bel banget gitu loh sama Batman gitu loh. Tapi aku cerita yang bikin aku jadi sadar itu adalah kata-katanya dia ini. Kata-katanya dia pernah ngomong kayak gini sama gue. Lo buat apa lagi sebel sama si Batman gitu? Toh sekarang lo udah ada Elvan. Jadi kalau di mana lo ngerasa sebel atau lo ngerasa kayak aduh udah gemes banget nih sama Batman gitu ya, tolong itu lu rubah dengan cara lu semakin lagi lu sayangin Elvan gitu. Karena Elvan itu udah sedemikian sayangnya sama anak-anak. Dan aku tuh cerita itu gitu sama Mbak Widya, aku bilang untung ya Mbak Widya, gue punya temen, punya sahabat ini rada bener nih Mbak Widya nih, jadi ngeling-ngelingin gue gitu. Padahal sebenarnya nggak bener aja ya, nggak usah dilebih-lebihin. Iya, rada bener gitu. Pada waktu yang tepat bener. Ngalat Itu. Jadi memang itu dia nggak pernah cerita gitu kayak. Benar. Prinsip gue gini. Apapun yang terjadi itu bapaknya anak-anak. Plus minus salah gue yang memilih bapak yang salah. Enggak gitu sih sebenarnya, salah gue bukan salah sih sebenarnya, udah nasibnya dia. Nasib anak-anak ya punya orang tua kayak gue dan bapaknya. Gue juga nggak bilang gue bagus semua ya. Gue dan bapaknya. Plus minus orang tuanya rasanya nggak enak di kuping kalau dia dengar sama orang lain. Biar gimana pun. Gua dulu awal-awalan nyokap tuh suka ngomongin mantan bapak yang anak. Iya. Itu nyokap sakit hati lah ya. Masih bela ya. Anak juga kayak ngerasa anak gue diapa-apain gitu kan, anak gue dibikin sedih gitu ya. Itu sebenarnya naluri aja sih namanya orang tua kan ya. Terus someday yang gue ngeliat responnya Dede nggak enak. Mukanya Dede langsung ketekuk. Gua tahu dia terluka, walaupun asalnya ya, walaupun kita omong misalnya kenyataan, tapi nggak enak didengar sama anaknya. Disitu gue ngomong sama nyokap gue, Ma, kalau mau ngomongin tentang bapaknya anak, jangan depan anaknya, depan dia aja. Mungkin nyokap gue juga perlu luapan. Ya, maksud gue itu ya. Jadi pokoknya
jangan ngomongin jelek tentang anak bapaknya anak di depan anak-anak karena mereka kan sakit hati dari dimanapun itu bapak. Dan sekarang anak-anak tumbuh sehat, ya kan? Sehatnya apa? Sehat mental. Yang kadang-kadang orang tua lupa tuh anak-anak waktu kita cerai, anak-anak juga sakit ya. Iya. Orang tua lupa kadang-kadang sibuk dengan dirinya sendiri sampai lupa ada anak nih yang harus dijaga. Kadang-kadang sampai bapak kamu ya, mamanya anaknya udah pusing, udah bingung orang tua berantem, mamanya emosian, ngejelekin bapaknya, terus kan serba salah. Jadi gue putuskan untuk bukan gue doang, gue anak gue steril. Jadi kayak gitu kan, gue gak mau. Jadi gue bilang nyokap gue ngerti. Harusnya itu gak berani. Maksudnya iya itu kita tuh punya kendali loh atas lingkungan kita gitu. Kita tuh bisa kontrol dengan siapa kita mau berhubungan. Artinya maksudnya berhubungan itu berinteraksi, berkomunikasi. Kalau ada yang bilang, lu berteman kok pilih-pilih, memang harus pilih-pilih gitu. Dia memang harus pilih-pilih. Makanya kenapa dia bisa nggak dapet tadi tuh kayak teman-temannya kalau kayak lu jadi ibu gimana sih lu bisa dari anak lu mah bukan ibu yang bener lu anak jauh babas segala macam karena dia udah memilih lingkungannya, dia ngefilter tadi loh yang dia bilang tadi gitu. Nah itu memang kita tuh punya kendali atas itu, jangan jadinya malah kita patokannya ke orang lain gitu. Jadi karena keadaan seperti ini akhirnya kita fokusnya di orang lain gitu, bukan di diri kita gitu loh. Nah ini ada yang seru nih. Nanya nih ya, katanya gini, ya sini aja, kasih ya mbak, boleh sini, thank you. Nih yang ada yang nanya kayak gini katanya, waktu pas nggak ketemu anak, lo ngapain gitu? Terus katanya soalnya kan pas katanya kalau dia udah pasti nggak kuat dari Indah ya. Mbak Indah 7 tahun bersama anak, 5 tahun nggak bisa ketemu itu udah makan kita bolong ya, mungkin nggak tahu berapa kali, 4 kali mungkin pernah ketemu nyolong anak kabur gitu ada. Ini 2 tahun aku bisa komunikasi dengan baik dengan bapaknya, anytime mau ketemu bisa, pokoknya 2 tahun terakhir ini baik. Tanyanya apa? Waktu 5 tahun ini lu nggak bareng anak-anak lu, apa yang lu lakuin? Kerja. Pasti kalau orang tuh nggak kuat. Kerja, cari duit yang banyak. Jadi tujuan aku adalah saat itu kalau suatu saat nanti kasih ke aku bisa membiayain anak-anak dengan baik. Nah, terus satu lagi, obat tidur. Tapi kalau ada yang dibilang katanya dia udah pasti nggak kuat gitu. Kalau lu kuat, gue lebih nggak kuat. Sama, lu berapa ngomong? 5 tahun ya? 5 tahun. Mungkin ini nggak banyak yang tahu. Gue nggak tahu ya ini bakalan is something good or not to talk about this. But actually gue pernah terpisah sama abang selama 1 tahun lebih. Rasanya? Hancur lah. Katanya sama lo. Hancur. Gue pernah ngerasain itu, tapi memang bukan dalam tanda kutip, bukan yang memang gue nggak bisa ketemu sama sekali loh. Tapi gue masih bisa nyolong tadi, kayak kalau misalkan waktunya dia 24 jam ya gue masih bisa di siang ke sorenya gitu. Tapi gue harus ada effort. Iya gitu. Harus ada yang dibayar gitu. Gue harus datangin, harus ribut dulu. Iya, harus ada. Gue juga punya momen itu gitu sebenarnya. Jadi hancur ya, ya. Gue juga kayak nggak mau inget lagi deh. Gue jadi baper. Bayangin. Gue baper. Iya. Gue tipe orang tua bukan posesif sih yang namanya ya. Jadi gini, gue punya pembantu. Waktu gue kan tinggalnya sama mertua dulu ya. Mertua gue tuh baik banget. Gue nggak pernah ngerjain kerjaan rumah sama sekali. Masak ada koki, bersihin kamar pun mertua gue yang atur. Gue tinggal keluar kamar gue bersih. Gak di-surprise semua mertua gue yang atur sama pembantu. Yang gue lakukan cuma ngurus anak. Sorry banget. Ini makan lagi. Sampai ya, gue ngurus anak, sampai anak buang air aja gue tongkrongin ya. Gue inget. Pupuknya lu korek gue tongkrong itu gede, keras nggak ini? Kalau dia keras berarti buahnya kurang. Kalau gue tongkrongin, jadi ini kamar mandi gue buka, gue kalau dia lagi pup, gue depan dia mandi, gue ajak ngobrol, gue liatin cemplung. Oh iya, nggak keras, berarti bagus. Berarti buahnya kurang nih, gitu ya. A sampai Z gue ngurusin. Gue nggak pernah ngurusin rumah tangga, gue nggak pernah ngurusin masak, tapi gue ngurusin anak gue dari A sampai Z, dari mau sekolah. Jadi kalau dibilang rasanya gue, mungkin gue tipe orang tua yang anak itu kepegang sendiri sama gue.
Ada pembantu nggak bisa ngurusin anak, pembantu hanya nemenin, misalnya ada apa keperluan nemenin doang, nggak ada ngurusin anak sama sekali. Sampai anak muntah pun gue nggak mau dibersihin sama pembantu, karena gue nggak mau pembantu jijik sama muntahnya anak gue. Semua harus gue yang sebegitunya sama anak, terpisah mendadak tanpa aba-aba, pleng. Tahu dong rasanya. Iya, Nah, gila juga udah bagus. Iya, makanya. Jadi mereka tuh lebih concern kepada gue jangan gila aja. Makanya untuk setiap proses kehidupan yang gue udah lewatin, kan panjang tuh, gak itu doang, ceritanya banyak. Kakak gue cuma bilang, kalau emak gue lagi sebel sama gue nih, biarin lama, yang penting sih dia hidup. Iya. Karena dia udah ngelewatin fase banyak banget, yang orang tahu nggak bakal kuat, ada pisah sama anak. Iya, ini gue gue inget lagi yang itu, gue juga kerasa gitu, tahu jadi rasanya kita waktu pertama awal gue sama anak, yang gue pusingin bukan makan anak, karena gue tau mertua gue udah ngurusin dengan benar. Sama juga mertua gue yang ngurusin. Kan bukan mikirin makan anak, tapi gue mikirin gini, pensilnya udah raut belum ya? Itu pensil warnanya lengkap nggak ya? Tasnya, pensilnya bukunya udah diperiksain nggak ya? Karena walaupun anak-anak gue suruh anak-anak ngatur bukunya sendiri, anak-anak tidur gue bongkar yang gue pastiin mereka bawa. Jadi mereka secara formalitas mereka nyiapin, tapi mereka tidur gue bongkar, gue ulang lagi, gue takut ada yang ketinggalan. Tapi mereka harus tanggung jawab. Jadi misalnya mereka lihat, oh ini udah, gue udah simpan lagi gitu. Jadi kalau dibilang gue 24 jam anak, 24 jam. Jadi waktu pisah, jangan ditanya rasanya. Jangan ditanya rasanya. Tapi motivasi gue pisahnya dengan anak ya. Kita nggak. Jadi tapi motivasi gue adalah, gue tahu saat itu secara finansial gue nggak bagus. Gue maunya gini, kalaupun gue bawa anak, gue nggak bawa satu, gue harus bawa dua. Yes. Dan gue harus bisa memberikan paling nggak sama seperti yang keluarga sana berikan. Jangan anak gue setelah ikut gue jadi sengsara. Iya. Anak gue yang bisa makan begini, toto sama gue harus merana makan begini, jangan. Mendingan gue aja menderita tapi anak gue nyaman. Anak gue tinggal dengan nyaman, anak gue terpenuhi. Jadi fokus gue selama 5 tahun itu cari duit ya. Benar-benar cari duit. Dan cari duit, doa udah sampai nggak tahu udah sampai itu tuh waktu gue anak dikasih ke gue, itu yang nangis bukan gue doang, teman gue semua pada nangis karena mereka tahu kangennya. Gue kadang-kadang tengah malam tuh nangis, kadang teman tuh nangis gitu karena kangen gitu. Iya, makanya jangan nggak gampang, tapi nggak gampang kalau dibilang kalau aku udah pasti nggak kuat. Waktu itu kita juga mungkin ada di posisi bilang kita juga nggak kuat ya. Kuat, tapi saat itu dihalamin iya harus kuat. Tapi waktu itu mungkin kita juga naruh ekspektasi juga sesimpel itu gitu. Mungkin ya Tuhan kasih waktu sampai besok. Ya Tuhan kasih waktu sampai besok. Mungkin besok nih kita bisa kumpul. Oh hari ini belum. Oh mungkin besoknya kita kumpul gitu terus ya yang tiap hari ya sampai akhirnya benar-benar kita bisa kumpul bareng gitu. Jadi kalau ditanya hancur enggaknya, kalau dibilang nggak kuat, tahu ya. Gue juga nggak kuat. Iya pasti. Ternyata Tuhan kasih kekuatan kok. Itu aja. Tapi kita tujuannya harus jelas. Jangan waktu di saat-saat kayak gitu tujuan kita nggak jelas, Tuhan juga nggak bakal kasih. Iya. Gue yakin kok. Tuhan juga ngeliatin kesungguhan kita kan, lu beneran nggak nih mau ngasuh anak-anak lo gitu kan. Dan di saat gue dikasih anak, ternyata saat itu gue memang udah siap semuanya. Iya. Udah siap secara finansial gue oke. Waktu mungkin gue mau ngerebut anak waktu anak-anak masih kita baru besar, mungkin gue oleng ya masih ya ekonomi. Tapi waktu 7 tahun kemudian gue udah settle banget dan gue udah mantep banget buat itu anak-anak. Definisinya yang disebut bahwa akan datang waktu yang tepat gitu ya. Gak bisa bilang indah tapi tepat lah. Senin tepat itu apakah harus selalu indah atau enggak, itu balik lagi sebenarnya sama orangnya, bagaimana dia bisa bersyukur, bagaimana dia bisa ngelihat situasi dia saat itu dan dia tetap bisa positif sama Tuhan, bagaimana dia begitu dapat eling aja gitu, sadar gitu, mawas diri gitu loh. Jadi ya pokoknya saat lagi kayak gitu pegangannya Tuhan aja deh. Ya. Itu aja. Kalau nggak gila. Kenapa lu mau nangis? Iya, udah. Ya ampun, ngomongin anak dia. Iya, nggak bisa. Makanya, ya ampun. Tapi sama abang. Kenapa? Setahun. Pernah. Ya, gue sebenarnya sempat cita-cita sama lo yang gue harus melalui itu dengan motor dan lain sebagainya gitu yang itu makanya kalau ditanya hari itu dan gue juga sebenarnya mirip-mirip posisinya lo, maksudnya lo juga tahu bahwa anak lo nggak usah mendorong-dorong gini, gue tahu.
Maksudnya di posisi itu bahwa lo tahu anak lo tetap diurus gitu Iya, kan. betul. Gue juga sebenarnya secara sadar tahu bahwa Batman itu jago, ngomong jago gitu. Bahkan kayak mungkin ada gue di friendlist gue yang dia tuh dulunya tetangga gue di kontrakan gitu, ada yang dia juga nyaksiin ngelihat Batman itu pagi-pagi nyuci baju, ngejemur, pergi ke tukang sayur yang gitu-gitu gitu loh. Dan memang waktu akhirnya terjadi kita harus bisa ya, it's just about the parents gitu. Maksud gue sama Batman gitu. Bukan Batman gue sama anak-anak gitu. Nah, kalau masih ada yang bingung Batman siapa, itu superhero. Iya, ada yang ngomong nih. Ada nggak, Pak? Ada yang ngomong jadi tadi kalau ngomongin Batman jadi ingat waktu awal-awal Motherland. Ya. Pakai stiker, Bo. Dia pakai stiker, gue masih liatin. Kalau sekarang mah ogah. Udah bosan. Malah kadang-kadang gue di rumah lagi dasteran pakai baju tidur, lu udah video call. Ya. Dia nyebelinnya gitu. Kalau lagi video call gue lagi jelek dimaki-maki katanya. Udah dia gue males liat tuh gitu. Jelek banget. Tapi hari ini tadi jujur aja aku pangling gitu. Biasanya kan dia yang rambutnya lebih kriwel, bergelombang kan. Terus sekarang hari ini lurus. Nyatok gantian. Nyatok gantian. Gue yang agak kriwel-kriwel gini. Seru banget sih. By the way, halo. Ada tadi Diva, hai. Redina, hai. Puput. Ini katanya Puput nih mau kesini loh, Yang. Halo Puput. Iya, kemudian ya. Nadia, hai juga. Kemudian aku baper Ci yang video. Iya, ini beneran deh, gue juga Iya, gue udah kaca-kaca. Iya. Susah, memang sensitif banget sih bahas anak-anak gitu. Apalagi kita dua-duanya pernah ada di posisi di mana berjuang. Betul. Lo kan juga apa bedanya sama gue? Sama kan? Sekarang sendiri kan? Iya. Kalau sekarang juga bedanya sekarang punya suami. Yang keju yang. Iya, orang miskin gak suka keju. Kan gak suka keju lagi. Ini for information, kalau ada yang mau bawa-bawain aku, jangan ada yang kejunya ya. Pede banget gue. Parah banget. Kayak gitu. Terus yang sekarang kan anak lo udah mana ganteng-ganteng lagi, ya Allah, ya Allah. Yang Koko mirip gue, yang dia mirip bapaknya. Loh, cuma bedanya bapaknya nggak pakai kacamata. Iya kan? Dede bontot kan. Jadi kalau ada yang penasaran Batman kayak apa, jawab yang jadi mukanya persis sih yang kecil. Nah itu dia digedein aja badannya. Iya, digedein, digemukin lagi. Ya udah itu kita ya. Aku mau ngomong. Jadi gini, kadang-kadang misalnya nih, kan Dede mirip bapaknya. Kadang-kadang lucu, ada yang kesel sama bapaknya. Anak jadi kesel sama Dede, jangan begitu ya. Tapi banyak yang kayak gitu ya. Iya. Salah sasaran ya. Tinggal berapa tahun kami Ara? Kenapa? Tinggal berapa tahun sampai ketemu Elvan? 3 tahun lebih ya. 2 tahun ya? 3 tahun lebih. Lumayan. Ini pesan menunya apa aja? Tahu tadi ayam goreng 1, ayam crispy 1. Maaf ya yang ya, sini ya. Kentang 1, martabak. Yang pesan lagi. Tapi ya geng ya, ini semuanya serba manual nih geng. Pisah sama Batman itu sebenarnya gue itu udah konflik sama Batman dan memutuskan untuk sendiri itu gue hamil Anas. Ya lu tahu ceritanya lah, cerita panjangnya. Itu habis itu kemudian sudah sampai bener-bener ya udah sampai sekarang gitu. Dan ketemu Elvan itu tahun lalu tuh tahun berapa ya? 2022. Berarti gue ketemu Elvan 2021. Jadi dia itu nikah kayak ngeprank gue. Sebel banget asli. Semua banget. Gue pacaran tuh 7 tahun ya. Kemarin yang sama yang Ono ya. Kagak nikah-nikah. Ini baru deket 3 bulan. Yang gue mau nikah. Apaan lo? Nah gue temenin tuh. Iya. Sebel banget. Asli sebel banget. Terus udah gitu yang ngasih nasihat pernikahan. Boleh nggak sih cerita? Ya, gak apa-apa ya. Udah gitu yang ngasih nasihat pernikahan gue sama Elvan adalah cowok yang 7 tahun gak ngawin-ngawinin dia. Gue gak tahu lagi deh gue mau ngomong apa. Gak tau gue juga bingung. Iya ya. Gak tahu. Gitu.
but ya. Ada yang nanya gimana cara kita ketemu? Cara kita ketemu. Lupa pasti kan? Iya. Enggak. Jadi Dia jujur aja, gini. dia ingatannya Dia gini. lebih bagus Kadang-kadang ada momen tertentu gue ingat, ada momen tertentu gue lupa. Jadi gak tau gimana caranya, pokoknya kita temenan tuh. Yang gitu gue suka ngeliat temenan. lo di Gue ya aja deh. di private lo, di Facebook pribadi lo, sama nggak tahu gimana. Pokoknya akhirnya gue masuk ke Motherland. Teman-teman, ini lo pribadi dulu. Terus dia lagi bikin status tentang something yang lain, emotnya gimana? Gue emotnya sedih, cuman gue doang yang sedih. Terus dia ngechat dong. Aku ngechat ya? Sebelumnya ngajak join skincare awal-awal. Oh iya. Nah, udah gitu kita udah ngobrol-ngobrol tentang skincare, cuman sebatas bisnis doang kita ngobrol. Terus waktu gue kasih emot sedih, gue nanya, kok emot lo begitu? Lo pasti berasa sesuatu. Iya, gue tahu di balik postingan yang lo bilang lo ketik happy ini sebenarnya lo lagi sedih, bukan lagi happy. Saya lo nanya, kok tahu? Kita ngobrol di situ, kita cerita banyak, ternyata iya, dramanya banyak ya. Oh, gue kira kesan pertama kocaknya sama. Kalau emang sama, cuma sedih hidupnya sama. Cuma gue ke expose aja. Cuma gak kayak expose aja, bedanya kalau gue diam-diam gitu, kalau dia nggak diceritain aja. Jadi lucu gini. Sebenarnya gue tuh orangnya nggak terbuka banget loh, Yang. Kalau flashback berapa tahun yang lalu, gue tuh tertutup. Sangat tertutup. Sampai gue punya geng berlima. Geng SMA berlima, ini gue sebutin namanya ya. Ada Ira, ada Tanti, ada Mia, ada Nina, sama gue berlima nih. Jadi sekelas. Jadi kita sekelas itu yang ceweknya cuma 5 doang yang ngumpul. Gue duduk udah lama banget. Dan nggak semuanya tahu gue udah divorce. Padahal gue udah bertahun-tahun divorce. Jadi mereka nggak tahu, karena gue nggak pernah ngomong. Yang tahu hanya Ira, best sama Ira. Dan yang lain tahu tapi nggak berani nanya. Iya, jadi rahasia umum gitu ya. Ada yang pernah nyamperin gue cuma nanya gini, waktu itu gue udah cerai berapa tahun ya? 10 tahun kali gue udah cerai. Terus ditanya, pinjem yang handphone sini yang. Tanya, kok nggak pernah bilang kalau lo udah cerai? Nggak ada yang nanya, kalau dia nanya gue jawab, ngebengin gue umpetin. Cuman kalau nggak nanya, ya udah buat apa gue ngomong sana sini. Jadi ada fase dulu gue tertutup banget. Sangat tertutup. Sampai akhirnya di momen yang semua gue umbar. sampai akhirnya gue umbar, sampai akhirnya gue umbar. Ternyata lebih enak begitu loh. Tapi gue nggak ada batasan orang mau nanya tentang gue, tentang apa yang gue nggak bisa jawab, enggak. Semua gue ceritain. Tapi ternyata lebih enak jadi seperti itu daripada gue dulu tertutup yang semua gue timpa sendiri ke gue yang seolah-olah gue bisa nih. Semua masalah bisa gue ceritain sendiri. Ya lu pikir lu punya kapasitas sebesar itu ternyata buat masukin semua sampah ya. Ternyata kan ternyata kita itu perlu bestie. Iya. Nggak usah banyak-banyak. Iya. Dua deh, kalau yang satu yang sibuk susah. Yang bisa kita buat tumpahan yang positif ya. Jangan yang kalau kita ngomong itu ngademin. Jangan yang kalau kita ngomong itu ngomporin. Kan ada bestia. Enggak, lu kompor lu ya. Coba lu inget berapa kali kita kalau gue ada apa gitu. Kompor lu nak. Telepon lagi di voice note lagi gitu. Emang. Jadi lu gimana sih lu ngomongnya buat orang ya? Bukan buat lu. Tapi ya tadi sih orang itu kayak gini aja lah, gelas kan cuma segini gitu ya udah cuma 500 mili gitu, kalau lo ngisinya 1000 ya lo ber gitu kan. Jadi gimana caranya ya ini diminum dulu, kemudian nanti diisi lagi gitu, paling kayak gitu sih caranya. Cilia kalau ingat sesuatu berarti momen spesial. Kalau Caja sama Payung lagi Cilia receh pasti lupaan dia. Iya bener, sampai tiba-tiba ini kita banget ya, sampai tiba-tiba ternyata Payungnya punya banyak gitu, terus ini punya banyak karena tiap hilang, masih nggak ketemu nggak tahu beli, sekalinya ada jebret. Jadi kalau bersihin rumah ngumpulin payung. Bener bang. Tapi nanti Madeline mau punya payung yang lucu banget yang payungnya. Oh, iya. Nanti gue kasih ya. Lu foto yang rambutnya begini bagus yang. Gue nyantek nih buat lu. Iya makanya gue pangling. Lu kan ditambahin nggak pakai kacamata juga sih. Lu kan udah dada. Takut nggak kelihatan. Lu kan udah dada. Gue tuh masih yang bingung. Gue mau ke toilet, gue ke sebelah sana. Iya, dada gini gue.
gitu. Waktu lu nggak deket baru. nggak kenal. Iya, parah banget gue. Anak muda banget mam, padahal anaknya masih muda. Anaknya yang nggak usah soy. Gue najis tau. Kalian mah ngeliatnya pakai kamera. Ini gue yang ngeliat langsung kayak, aduh udah deh. Abah, ya. Jujur banget. Jadi gitu. Pada dasarnya gini, mau Lia, mau Mami Ara, mau kalian semua yang nonton sekarang, nonton nanti, atau siapapun kalian, kalau kalian udah jadi ibu, ya udah kalian ibu gitu loh. Jadi nggak ada excuse, gue tuh ibu yang apa, gue tuh ibu yang begini, gue tuh ibu yang kayak gitu. Pada dasarnya kita semua tuh sama, feeling kita akan sama, rasa-rasa kita kepada gimana kita ngayomin anak itu akan sama. Rasa-rasa kita mengasuh anak itu sebenarnya pada dasarnya semua sama gitu. Kita tuh ya udah, kita perempuan ibu yang pada punya anak. Jadi makanya itu kenapa waktu pas gue awal bikin Motherland itu ya, gue tuh sebenarnya sebel gitu lihat kayak ibu yang ngasih support didiskriminasi gitu sama ibu-ibu yang ngasih ASI gitu. Ibu yang melahirkan sesar didiskriminasi sama ibu-ibu yang melahirkan pervaginem gitu. Gue sebel gitu, maksud gue sorry to say ya, even itu anak adalah anak adopsi. Baru mau ngomong. Iya. Mau anak adopsi sekalipun, ya udah lo ibu. Mau misalkan cuma sebatas dalam tanda kutip ngasuhin ponakan. Kan ada juga yang kayak gitu kan, punya ponakan gitu, terus kemudian diasuh, kemudian ponakannya manggil ibu gitu, atau dia manggil mamah biasanya apapun gitu. Ya udah lo ibu gitu. Gitu loh. Jadi jangan dipisah-pisahin. Oh iya, Mana lagi? jadi Masih kayak mama-mama muda. Iya, emang gue muda. Gue apa lagi? Asal jangan diminta KTP sekarang ya. Gue langsung kayak, gue nggak bawa sumpah. Bagi gue, hilang. Jadi gue mau pesen nih. Gimana? Kalau gue prinsip gue gini. Untungnya nyokap gue tuh penyayang. Penyayang banget. Nyokap gue ngurusin dan penyayang. Mungkin gue punya figur yang baik ya. Figur yang baik, figur mamah yang baik ya. Gue tuh gak pernah domelin. Kalau kakak gue sering. Jadi gue ngomongin gue ya, gue gak ngomongin kakak gue ya. Gue ngomong kakak gue yang ngomong. Lu udah share belum nih ke kakak lu? Kakak lu nonton nggak? Kakak gue lagi vacation. Oh iya, kalau di sana dia malam ya? Malam kan ya? Terus. Prinsip gue gini. Gue memperlakukan kepada anak gue sebagaimana gue ingin diberlakukan. Gue senang diteriakin. Gue gak pernah teriak sama anak-anak. Kalau gue bisa diomongin baik-baik, gue gak usah diomelin. Jadi, gue juga gak pernah ngomel sama anak-anak. Pernah, temen gue nanya, lu gak pernah sih marah sama anak? Apa yang mau diamarahin? Kalau gue ngomong baik-baik, gue didengar. Ya. Gue ngomong sama anak itu. Mama gak perlu nada kenceng, mama gak perlu marah, mama ngomong begini aja, kalian kan denger ya? Kalian mau denger mama ngomong, jadi gak perlu kan mama marah-marah? Enggak. Ya mama juga pikir mama gak perlu marah-marah, apa yang mau diomelin? Karena kan ngomel karena kita gak didengar. Karena gue enggak. Oke, tapi ini gue nggak lagi pembelaan atau apa ya. Tapi memang ternyata pada akhirnya lo jadi terbentuk seperti ini karena memang mamahnya. Gue punya figur mama yang baik. Punya mamah yang kayak gitu loh. Gitu. Akhirnya terbentuk anak seperti ini. Kemudian, tapi mama lo dulu. Sama kakak gue kalah. Dan kemudian akhirnya itu ditularkan ke anak-anak lo gitu. Akhirnya something that positif gitu loh yang ditularkan gitu. Jadi kalau menurut gue gini, komunikasi, yes. Jadi gue dari kecil, that's right. Anak gue biasanya komunikasi dia kecil. Maunya apa? Kok maunya apa? Jadi mau apa? Dan gue ajarin mereka bertanggung jawab dengan pilihannya. Misalnya, mau makan apa? Mau makan bakso. Gue kasih bakso, ya itu harus habis karena mereka udah Mbak, aku minta es teh lagi 1. Kasih ya Mbak. Sorry Mbak, itu boleh dibawain sini. Jadi thank you ya. Kasih Mbak. Es tawar. Kasih Mbak. Tahu boleh tahu. Terus ini tuna lo makan tuna? Enggak makan tuna gue. Ya. Gue makan ikan tongkol yang. Gue. Terus. Jadi dari kecil tuh semua gue obrolin. Gue ceritain semuanya.
gue dulu waktu kecil gimana, kakak gue gimana, kakak gue jaga gue gimana, gue sebagai adik gimana, itu gue ngomong sama anak gue dari kecil. Dia mau apa? Kamu makan apa? Bakso. Mama beli bakso tapi habis ya. Pernah suatu hari gini yang kejadian. Biasanya masak kan mertua gue kan yang ngatur masak. Mertua gue udah bingung kali mau masak apa kan tiap hari. Nanyalah ke gue. Gue bilang apa aja. Karena anak gue tanya apa aja gitu. Akhirnya mertua gue masak kembung. Emang kembung yang gimana ya? Ikan kembung goreng. Iya, kembung. Cuma satu-satunya gue suka kembung soalnya. Oh, jadi gue gitu. cuma tahu kembung doang. Jangan-jangan kalau ditanya ikan kembung yang mana, yang Yang ada digoreng. kerokannya banyak. Yang digoreng. Terus yang digoreng. Terus. Mertua gue goreng ikan. Pokoknya di meja cuma ada ikan kembung dan lauk lainnya ya. Waktu mau makan, duduk di meja, terus baru duduk. Jadi juga duduk. Terus kamu makan kembung. Gak ada makanan lain. Mama gak punya makanan lain. Dia cuma punya ikan kembung hari ini, karena kemarin kamu ditanya mau makan apa, kamu gak bilang. Jadi mama cuma punya ikan kembung. Makasih ya. Makasih ya Mbak. Terus si Koko, gue gak marah, nada gue rata. Kalau Koko mau makan ikan kembung, kalau Koko gak mau makan, gak usah makan. Gue langsung ambil nasinya, gue balikin lagi ke rice cooker. Gue tutup rice cooker, dia masuk ke dalam. Si Dede gak berani dong, makan dong. Selesai, Dede masuk, gue selesai, gue diemin. Padahal gue tuh deg-degan takut anak lapar, takut gue banget anak gue lapar. Rambatin. Gue diemin, gak gue tegur, maksudnya gue mau nunjukin gue marah gitu. Jadi nggak perlu gue ngoceh-ngoceh dengan muka gue yang rata, anak gue tuh nggak gue marah, karena gue biasanya kan bawel, gue diem, samperin gue. Mama Cis lapar. Mama cuma punya ikan kembung, nak. Cis mau. Udah, sejak detik itu anak gue nggak pernah komplain gue kasih makan apa-apa. Nggak pernah komplain. Dan Dedenya udah nggak begitu, nggak pernah komplain. Daripada gue lapar kalau Dede. Padahal gue tuh paling takut anak lapar, yang paling takut gue. Iya. Tapi gue ada kalanya kita nggak perlu berteriak, kita nggak perlu marah-marah ke anak, kita cukup ngomong lembut tapi tegas gitu. Anak gue abis itu nggak pernah komplain lagi tentang makanan. Apapun yang dia gue kasih dia makan. Sampai sekarang, sampai gede nggak ada tuh namanya komplain. Ya memorinya cukup mengingat. Gue nggak tahu dia ingat atau enggak, cuma gue ingat banget kisah itu yang, ini anak lapar nggak ya? Ini anak mau makan, aduh gimana ya, gue mau nanya dia mau makan apa, tapi nanti gue nggak mendidik gitu. Akhirnya ya lewati dan dia makan gitu akhirnya. Jadi menurut gue kalau kan anak lain karakter ya, gue juga nggak bisa nyamain ya. Cuman mungkin karena anak gue mungkin karakternya udah ya begini ya, jadi gue juga lebih mudah ngurusinnya. Nah, terus sekarang anak gue udah gede ya. Gimana lagi cara lo mengasuh mereka? Nih, sudah sebesar ini, sudah semandiri ini. Nih gue bilang. Apalagi anak lu tuh lulusannya satu ITB, satu UI gitu. Nih. Gimana ya? Nih. Anak sekarang udah nggak usah diasuh. Kenapa? Udah kelar kemarin. Proses ngasuh itu dari nol. Lo ngedidik anak dan lain-lain. Lo ajarin sopan santun sampai nanti kapan? Paling SMA doang ya. SMA kesininya kayak Koko udah kelepas. Dia lulus SMA, masuk ITB. Gue udah nggak tahu gimana dia di luar. Gue udah nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue udah nggak bisa mendidik. Kok harus sopan sama orang. Udah nggak bisa begitu lagi. Kok begini nggak bisa begitu lagi. Nggak. Kok banyak berdoa, nggak bisa kalau gue nggak didik dia berdoa dari dulu, nggak bisa tiba-tiba jauh gue bilangnya berdoa. Karena sesuatu yang apa ya, jadi habit itu loh ya. Iya, jadi karena lo nya udah dibiasain, tapi benar-benar jadi habit gitu loh. Jadi gue tuh nggak bisa, kita nggak bisa nanya. Sekarang gue ngasuh, gue sekarang nggak ngasuh yang, gue udah lama nggak ngasuh. Apa jadi setelah mereka kuliah, kayak mereka punya hidup sendiri, bener-bener yang dia pun walaupun sempat ngekos nggak lama ya. Walaupun dia balik, dia punya kesibukan sendiri yang pergi pagi pulang malam. Iya, gue udah gak bisa. Cuman basicnya tuh udah gue kasih dari yang harus begini, kamu harus begini, atau enggak gue cerita baiknya begini. Itu udah tercerna buat mereka. Tapi for information, sebenarnya sekarang bukannya dia yang ngasuh anak-anaknya, anak-anaknya ngasuh dia. Ya, diatur bajunya mama, make up-nya mama. Itu sih nggak sih, nggak sih ya make up ya. Makanya nggak boleh gagal.
Jadi Terus mama jam malam mama. mama udah jam 9 pulang, Iya udah pulang malam. mama. Iya. Halo. Lu kudu ngirimin foto selfie lagi di mana. Yang Iya, laporan yang yang laporan yang kebalik sekarang gitu. Tapi gue lihat sih anak-anak itu manis. Lu kebayang gak sih punya anak manis? Manis gitu loh. Manis tuh maksudnya bukan fisik ya, tapi lebih ke ya sweet aja anak-anaknya dia itu. Kadang-kadang tuh memang ngomongnya nggak banyak dikit gitu, tapi perhatiannya tuh penuh gitu loh. Aduh, gila nggak sih yang kemarin tuh banyak banget yang komen katanya diratukan oleh anak gitu, dan itu dia sih gue lihat sih ngalamin banget rasanya diratukan sama anak. Jadi Yang ada yang nanya yang katanya kan seperti itu Ci, apa itu yang untuk usia berapa tahun seperti itu Ci, anakku 4 tahun masukkan nangis kecil tantrum. Bentar, gue sekarang nanya dulu, anak-anak lo pernah tantrum nggak? nggak berani ada bapaknya. Nggak berani ada bapaknya. Begini, itu anak kedua berantem waktu kecil ya, kalau gede mah nggak pernah. Itu bisa dihitung sama jari. Kalau dulu gue udah ngambuk gini, dia di ujung situ, kok di ujung situ, itu doang gue kalau ngambuk. Karena kalau lagi berbutan ya, dia nggak pernah berantem. Itu sebenarnya istilahnya time out ya. Dia time out ya. Ya. For information, gue sebelum berangkat ke sini, gue habis time out Anas. Karena gara-garanya Anas dorong Ara. Jadi lagi main-main, kemudian didorong si Ara. Gue kan badal sebenarnya kemarin juga gue udah sempat sharing kan. Anas tuh punya tenaga berlebihan gitu. Sebenarnya anaknya pinter, aktif banget, kreatif. Anas tuh kreatif. Terus dia tuh dorong Ara. Gitu. Akhirnya gue time out. Gue cuma suruh berdiri di situ, dia nggak mau berdiri. Udah, gue nggak ngapa-ngapain. Cuman tidak boleh ngobrol, nggak ngobrol. Jadi time out itu sebenarnya bikin anak ngalamin situasi bosan. Itu loh sebenarnya. Dan sampai akhirnya dia tuh bisa tahu bahwa gue ini nggak suka nih kayak begini gitu. Dibikin bosan. Makanya time out itu gue bikin kayak spesial udah di situ di balik itulah gue ada tempat gitu. Dia tuh nggak ngejangkau TV, dan gue udah komunikasi sama orang-orang rumah bahwa ini anak lagi dihukum ya gitu, jadi jangan diajakin ngobrol, jangan bukan digebukin, enggak, dan bukan yang kayak diplotot-plototin sampai kamu gitu enggak. Gue cuma kayak ya kamu duduk ke situ, berdiri, tapi dia nggak mau, ya udah duduk. Sampai pada akhirnya, tapi sebenarnya yang sekarang gue sama Alvan lagi lakuin adalah kita lagi pengen mancing emosinya dia keluar, supaya itu juga salah satunya dia mungkin juga kebingungan sama emosi dia. Apakah dia saat itu sebenarnya dorong itu dalam bentuk dia sebenarnya lagi marah? Apakah dia dorong itu sebenarnya dia dalam bentuk lagi happy? Itu juga termasuk salah satunya loh. Jangan salah loh, bukan berarti nggak melulu anak-anak itu kalau kemudian melakukan kayak tadi dorong gitu, ternyata dia tuh lagi marah atau lagi mengejek, enggak juga gitu. Nah itu yang harus digali, sensorinya segala macam, emosi, jadi kenal nggak sih sama emosi dia gitu. Nah itu yang sebenarnya lagi kita gali sama Elvan, supaya dia tuh diajarkan emosi-emosi itu gitu loh. Jadi kan sebenarnya kamu tadi ngedorong tuh kenapa dan bagaimana, seperti itu. Tapi memang ada beberapa pendapat, ini kan sebenarnya bebas aja sih, pendapat bahwa time out itu sudah nggak bisa lagi dilakukan sebetulnya. Ya? Iya, karena dianggapnya mengabaikan anak. Tapi yang gue lakukan itu yang anaknya di sana bukan ditinggalin. Bukan ditinggalin, anaknya tetap dibersamai ya, tapi dikasih jarak aja sama kita gitu loh. Kan misalkan kayak si Anas nih dia udah mulai bosan dong, udah mulai ya menggeliat apa segala macam, dia mulai nyuri gitu. Kita bilang belum selesai gitu. Dia akhirnya oke, mundur lagi, berdiri lagi gitu. Sebenarnya yang jadi poin adalah jangan sampai anak ngerasa gue dihukum nih, gue ditinggalin, gue ditinggal sendirian, nah itu jangan gitu, tetap dibersamai. Bahkan kalau misalkan dia emosinya keluar terus nangis gitu ya, gitu nangis, terus akhirnya udah tenang, kasih minum baru diajak ngobrol. Kamu tahu nggak tadi kenapa? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan tadi? Itu tuh tadi kenapa? Alasannya apa? Kamu dorong apa segala macam. Kamu pukul-pukul. Kamu tahu pukul-pukul ini sakit? Kamu juga nggak suka dipukul-pukul. Akhirnya ya udah, oke, saya sorry sama kakak Ara, or apa gitu. Misalnya dia salahnya sama siapa? Saya sorry gitu. Dia sampai harus saya sorry. Janji ya, jangan mengulangi lagi ya, gitu. Kayak gitu sih, itu kalau gue ya. Diselip-selipin ya Allah. Bagus, kalau nggak ada ilmunya. Anakku 4 tahun masih suka nangis kejar tantrum. Untuk usia berapa sih tahun komunikasi seperti itu? Kayak dari dini bisa dari ya? Dini, yes. Sebenarnya dari bayi. Ya, bener.
Jadi gini, baby, dari baby. diajak ngobrol aja di saat dia lagi No, happy. bukan cuma dari baby, dari kandungan. Iya. Seriously, Iya, dari betul. kandungan, ya. Jadi diajak ngobrol aja, tapi dalam suasana lagi adem ya, lagi happy, lagi adem, ngobrol intens berdua. Kenapa suka marah? Yes, Kenapa? itu Kamu penting. maunya apa? Bisa nggak kalau lagi mau apa ngomong sama mama biar Yes. mama tahu. Tapi Benar. jangan lagi tantrum diajak ngomong percuma. Cuma, benar. Kalau lagi benar. tantrum, lagi tantrum nanti diajak ngomongnya setelah adem. Pokoknya waktu tantrum ini udah dari dulu tantrumnya bukan, Yes. bukan berarti diikuti maunya ya. Mm-mm. Tapi lebih kepada komunikasi dulu. Ini anak diajak ngobrolnya waktu dalam keadaan happy. Yes. Jangan lagi Udah beres, keadaan emosinya udah selesai. nggak perlu abis tantrum diomongin nanti, nggak apa-apa, nanti mau besok, mau lusa, nggak Yes. apa-apa. Pokoknya yang penting diomongin di saat dia lagi happy, mungkin baru beli mainan baru, bisa nanyain lagi main gitu, bagus nggak mainannya? Bagus. Kalau mama punya uang membeliin ya kalau rezeki. Yes. Terus mama tuh capek loh kerja, terus kalau kamu marah-marah, mama tuh sedih, jadi ngomongnya kayak gitu. Yes, betul. Saya daripada saya nggak pernah untuk ngomong gini ke anak. Ini kadang-kadang orang tua nih, mama tuh capek ya ngurusin kamu, nggak pernah keluar dari mulut. Atau enggak, Benar. udah di sekolahin, Atau udah bilangnya gini. Atau bilangnya kayak gini, mama udah kasih segalanya, sini, duduk sini ya. Ya elah sini. Sini dulu. Kasih tangan nih, berapa lama nggak ketemu? 2 tahun lebih. Sehat? Halo. Barusan ada di kolom komen, tiba-tiba muncul gitu. Sini ya, pesen. Enggak. Terus udah gitu. Banyak kurang deh. Sajiannya Iya, kurang. Itu bener banget sih, dalam artian apa ya? Dia ini kan kalau gue bilang kan udah zaman dulu. Ampun yang. Tapi maksud gue anaknya udah segede gitu. Bukan dia yang zaman dulu ya, maksud sebenarnya dia udah punya kan metode pengasuhannya kan 20 tahun yang lalu lah ya, 20 tahun yang lalu gitu. Ternyata memang ada beberapa hal yang relate di sampai sekarang gitu yang masih diadopsi gitu loh. Tapi sih gue garansi dia ini bukan orang yang memang mendidik anak dengan kekerasan. Kemudian disiplin, iya, gue yakin dia disiplin. Kayak tadi kan, dia cek lagi nih barang-barangnya, anak-anaknya sekolah bener nggak nih, bukan karena dia mau nyiapin juga, atau misalkan yang nggak ada, akhirnya dia tambahin gitu. Enggak, tapi dia mau tahu anaknya disiplin atau enggak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika disiplin dan keras ini akhirnya tercampur gitu. Dan orang tua itu nggak bisa bedain mana disiplin, mana keras gitu. Itu masalah yang. Jadi kadang-kadang gini nih, orang tua tuh satunya apa? Jangan ngerasa benar. Waktu anak-anak TK mungkin gue udah ngomong. TK deh kayak gue udah ngomong sama Cici sama Dede. Mama ini orang tua, tapi mama tidak selalu benar. Mama juga manusia, bisa salah. Menangnya mama karena mama hidup lebih dulu. Pengalaman mama lebih banyak daripada pengalaman kamu. Tapi bukan berarti mama benar. Dan gue dari kecil, gue kalau salah gue minta maaf. Misalnya gue udah sampai salah gitu, gue minta maaf. Itu yang orang tua dulu nggak pernah lakuin ya. Yes. Gue pernah nih yang kejadian. Kok gue yesnya kenceng banget ya yang ya? Gue jangan curhat di sini yang terpanjang ya. Terus. Pernah ada kejadian gini. Dulu gue termasuk orang, waktu fase gue ngejadian anak dari 0 sampai 3, gue nggak bener-bener banget yang kalau dari segi pendidikan anak. Gue tuh terlalu terobsesi sebenarnya. Tapi gue bukan terobsesi sama ranking. Gue gak peduli sama ranking. Tapi gue terobsesi. Peduli nilai anak gue bagus. Yes. Betul. Jadi kayak bahasa kemarin, gak perlu lulus tapi kumlot gitu. Gak perlu nilai bagus tapi kumlot gitu. Gitu. Jadi gue itu tipe orang tua, karena dulu gue termasuk rajin belajar, walaupun gak pintar banget, tapi gue rajin belajar. Jadi gue mau anak gue tuh rajin belajar. Jadi kalau anak gue mau ujian, gue rangkum. Gue bikin satu rangkuman dan gue bikin soal banyak. Jadi gue terobsesi untuk mempermudah anak gue harus belajar. Ya puji Tuhan sih, nilai bagus ya. Tapi ada momen, gue tahu nih anak mampu, tiba-tiba gue udah ngasih ulangan mendadak. Pulang dari jauh gue lihat anak gue mukanya udah begini. Wah ini ada salah nih, dia udah begini sih kok diem gini. Jadi ada salah nih. Sampai kenapa kok? Dia ngasih lembar ulangan mendadaknya. Nilai 7, matematika. Mana dong gue lihat soalnya. Kenapa 7?
Gue lihat, ini gampang kok. Emang pelajaran baru, tapi buat gue gampang, dia bisa. Ini gampang kok. Marahlah gue. Marahnya bukan ngoceh gitu, cuman ini kan gampang kok. Serius kok bisa. Kok harus lebih hati-hati ngerjainnya ya gitu lah. Pokoknya gue mau ngoceh-ngoceh lah soalnya jalan gitu. Biasa mama obsesi anak dapat bagus gitu kan. Ya, dia pun gak berani ngejawab gue apa-apa. Dia diem aja kok. Besoknya gue ke sekolah. Ngobrol lah sama teman-teman sekolah. Ternyata paling tinggi itu 7. Yang lain dapetnya 3, 2. Gue gini doang. Gue langsung hati gue udah gomelin lagi nyala kalian kemarin. Anaknya diem aja lagi gak ngambil. Karena juga gak tahu temen-temennya dapet berapa. Pulang kelas gue gantian yang muka gue gak enak. Dia keluar gue diem aja. Kok sini deh kok. Oh, mama minta maaf. baru keluar karena gue udah deg-degan udah kayak seharian ya, maksudnya dari tadi ngobrol gue udah gak enak, jadi waktu dia keluar gue langsung pengen nyampein rasa bersalah gue. Mama minta maaf ya kok, ternyata pada dapet jelek kok, dapet 2, dapet 3, kok paling tinggi dapet 7. Tuh kan kok juga bilang apa. Oh mama minta maaf ya kok ya. Maaf banget kok, mama nggak tahu kok ternyata ini ya pelajaran baru ya. Iya pelajaran baru. Iya, tapi mama kan baca soalnya mesti kok bisa ya. Kok nggak bisa soalnya baru malah langsung diulanganin. Jadi dia belum nangkep. Jadi soalnya cuma kayak gini ya. Hari ini Senin, 2 hari kemudian apa kayak gitu-gitu doang yang menurut gue dia bisa. Kok bisa dapat 7 gitu. Ternyata teman-teman cuma 2, 3 gitu. Jadi paling bagus itu dia. Gue minta maaf. Gue seharian minta maaf selama gue kemarin ngocehin dia. Seharian gue minta maaf. Gue lagi inget. Kok maafin ya kok ya. Maafin ya kok, maafin mama ya kok ya. Mama sih nggak percaya, just bilang apa. Jadi gue dari dulu, gue bilang sama dia, mama juga manusia, mama tuh bisa salah. Benar. Dan saat mama salah, mama minta maaf. Jadi kalaupun dia salah, dia nggak perlu gue suruh minta maaf, dia kan minta maaf sendiri. Yes, ya itu yang gue maksud gini. Ada beberapa kasus orang tua itu nganggap jadi kayak aduh gue lupa hierarki gitu loh ya. Hierarki artinya itu ini gue di atas loh. Gue berkuasa. Jangan gitu. pernah. Gue berkuasa, gue orang tua berkuasa. Gue yang ngebayarin sekolah lo, gue yang gitu. Gue yang ngasih makan lo. Nah, masalahnya nggak ada yang lo di dunia juga. Ya, pokoknya gitu lah. Jadi komunikasi dari kecil untuk mama juga salah, mama juga bisa salah loh. Kalau mama salah, mama kasih tahu dan mama juga akan minta maaf kalau mama salah. Sebenarnya ini dia banyak banget yang komen-komen ya, PR banget nih, nggak susah banget, nggak marah sama anak, PR banget anak segala macam. Ini disclaimer dulu ya, bukan berarti gue sama lo nggak pernah marah atau nggak bisa marah sama anak lo, salah. Tapi marahnya itu yang jadi poin, marahnya kayak apa? Kayak tadi gue naruh nasi ke rice cooker itu gue marah. Gue marah karena udah dimasakin. Sekarang kemarin ditanya mau makan apa, nggak mau jawab. Sekarang dikasih makan bilang tidak mau makan. Ya udah, itu marah. Tapi cara marah gue bukan kamu nggak begitu. Bukan gitu. Yes. Ambil nasi, balikin rice cooker, tutup rice cookernya, diem. Ya udah, benar itu benar. Jadi anak itu sendiri. Jadi sebenarnya yang harus kalian tahu kalau misalnya kita bilang nggak boleh marah sama anak, ya sebenarnya secara individu itu udah menyalahi gitu, karena kan emosi itu justru harus tersalurkan ya. Tapi balik lagi tadi disalurinnya ke saluran yang mana, disalurinnya bener apa enggak gitu, disalurin tepat atau enggak gitu. Dan yang paling gampang memang waktu pas kita datang marah kita takut kayak nih, takutnya penyaluran emosinya nggak tepat nih. Waktu marah datang, ya udah diem aja dulu. Udah itu udah paling bener nih menurut gue ya. Diem aja dulu, udah diem. Gitu. Jangan ngomong kasar ya waktu marah. Iya, diem dulu, diem. Kalau udah nggak tahan, kita yang ngejauh. Kita. Jangan sampai kita ngomongnya nggak enak. Itu memori. Misalkan contoh kayak gini nih. Anak-anak main di ruang tengah gitu. Udah di kuping, udah di kepala, udah naik semua nih. Udah tinggal masuk kamar diem. Diem dulu. Kita lebih baik nenangin diri kita dulu daripada kita nenangin dia, kitanya sendiri lagi nggak tenang. Benar. Setelah kita tenang baru kita keluar ngomong baik-baik. Ini anak gue main Lego nih, jadi cerita. Nah, emak yang anaknya main Lego pasti tahu rasanya nginjek Lego sakitnya minta ampun. Itu sakitnya, apalagi dulu anak-anak waktu masih kecil Legonya yang udah perintilan yang. Jadi kadang-kadang nggak kelihatan tuh kalau najat kayak gitu pengen ancep kan. Itu sakit banget beneran. Sampai bapaknya udah mau jam pulang, jadi gue itu ngebiarin anak-anak ngacak-ngacak sampai jam pulang bapaknya harus rapi. Jadi kalau bapaknya pulang, bapaknya diusahakan tidak melihat rumah berantakan. Jadi sebelum bapaknya pulang, lo boleh ngeberantakin rumah, tapi mendekati bapaknya pulang, lo beresin permainan. Ya kan? Karena gue juga nggak mau bapaknya pulang dalam keadaan rumah berantakan, gue juga nggak mau gitu kan. Gue udah suruh yakin, bersihin, rapihin, diberekin. Gue ke tempat sampah, gue ganti tuh tempat sampah yang kering ya, gue ganti tempat sampahnya dengan plastik baru. Gue ganti, gue ambil sapu,
ambil pengki. Hitungan kelima, mama ini Lego tidak bersihin, mama sapu, mama buang ke tempat sampah. 1, 2, 3, gedebak, ya bersihin. Gua ambil 1, penting gue serius gitu. Gua ambil 1, gue taruh pagi, gue buang ke tempat sampah. Istri dong, dia nggak tahu, gue juga tak mau kotor, udah gue bersihin gitu kan. Enggak, mah kita bersihin, sekarang kita bersihin, semua kita bersihin sekarang, mah itu tolong mah jangan dibuang. Oke. Ya, tapi ya kayak tadi sebenarnya lu lagi marah, lagi marah ya, karena anak-anak nggak nepatin. Karena gue juga takut diomelin bapaknya karena rumah belum bersih. Ya. Gue juga takut dan gue tau lo juga bakal diomelin bapaknya kalau bapaknya pulang dalam keadaan berantakan. Cuman cara gue mengatasi ketakutan gue, kemarahan gue ke mama, tapi gue udah nyiapin dulu untuk jaga-jaga jangan sampai barang anak gue juga kotor. Jadi gue diem dulu gantiin tempat sampahnya. Terus gue bilang 1, 2, 3, 5 ya. Baru kalau nggak Baru. Gue juga pernah yang punya pengalaman sama Ara. Waktu awal-awal Ara mau masuk sekolah, ceritanya kita beli tas baru ke Swalayan, whatever lah itulah namanya. Pokoknya belinya di toko lah. Pergi ke sana, pas mau pulang udah beres sih, masuk mobil. Gue cuma berdua sama Ara. Gue masuk mobil, mikir kan gue, Ara yuk masuk. Dia nggak mau, masih di pintu. Ara kenapa? Pengen balon. Mau beli balon. Enggak, mami nggak punya uang lagi. Mami nggak bawa uang lagi. Aku bilang, udah yuk kita pulang yuk. Nggak mau. Gue tungguin. Kita harus pulang sekarang kak, karena waktu gue mungkin ada urusan apa gitu. Kita harus pulang sekarang kak. Mami nggak bisa beli kakak balon, nggak mau. Ya udah kakak tinggal aja sih, mami pulang ya. Iya. Dia tetap masih berdiri. Gue tutup pintu. Meskipun gue sebenarnya deg-degan. Iya. Meskipun gue sebenarnya deg-degan, nih anak habis ini kabur nggak ya? Nih anak habis ini apa gitu ya? Anak-anak kenapa-napa nggak ya tinggal? Anak nangis nggak ya? Gue diomelin orang nggak ya nih? Bener banget. Nah, itu sebenarnya ketakutan yang paling gede kan gitu. Tapi akhirnya dia, oh gitu kan. Akhirnya dia, ya udah. Terus masuk gue bilang kan, ya udah pulang sekarang atau kakak masih mau di sini. Masih. Jadi dia sebenarnya masih pengen nego gitu kan. Ternyata akhirnya ya udah dia pulang beres dia nangis, baru gue bilang pertama, Ara, kamu belanjanya udah banyak gitu loh. Gue juga batasin loh. Maksud gue bukan berarti gue juga yang sebenarnya kita kan nalurinya buat anak lah ya. Tapi kalau takut nggak mendidik juga semua diikutin. Benar. Ibaratnya kalau minta menara Eiffel ya nggak sanggup juga lah. Tapi kalau punya duit sudah beliin. Maksud gitu. Sebenarnya nalurinya itu gitu kan. Cuman kan ada kalanya anak juga harus belajar gitu. Betul. Nah, itu bener, meskipun gue juga kayak deg-degan kayak tadi kan, anak ini larinya kemana gitu. Tapi dalam balik lagi ya. Ada waktu kita mendidik. Bener. Tapi saat itu tetap kita tuh punya fokus ke anak itu, bukan berarti udah dia benar-benar diabaikan. Itu juga nggak tepat gitu loh. Gitu. Jadi ya udah tarik ulur ya. Itu benar. Itu yang sering terapis sampaikan buat anak-anak sebenarnya, yaitu tarik ulur ke anak-anak itu benar. Dan masa-masanya waktu anak negosiasi gitu tuh kayak emang nguras banget sih, nguras emosi banget. Tapi itu di saat itu komunikasi ya. Kalau kita udah terlatih komunikasi sama anak, udah sering ngobrol sama anak, lebih gampang komunikasi. Lebih gampang. Gitu. Dari kapan? Ini dari kecil udah bisa ajak ngomong ya. Ditanyain masalah simple, balonnya mau warna apa? Iya. Merah, oke. Dia mau warna apa? Iya. Udah ya, koko merah, dedek biru. Kalau salah satu dia pecah, nggak boleh nangis, nggak boleh minta lagi karena cuma ada 2 balon nah, ini. Ini juga banyak yang ditanyain yang itu sibling rivalry yang. Jadi kadang ada kayak antar adik kakak gitu punya kecemburuan tersendiri gitu. Ngerti. Itu juga ya. Itu gua rasa gue yakin every single brother sisters pasti akan ngalamin itu. Lo tau nggak? Gue sama kakak gue enggak, dan anak gue enggak. Serius, anak gue nggak pernah. Jadi gini, yang gue harus beli barang 2 hanya mainan. Karena gue juga nggak mau dirusuhin kalau udah mainan tuh pasti berantem. Yes. Tapi kalau barang, nih kakaknya beli sepatu, ada yang nggak beli sepatu nggak apa-apa. Gue sama kakak gue begitu ya. Jadi kita tuh berdua nggak ada yang irian. Kakak gue dibeliin, gue nggak dibeliin, atau gue dibeliin kakak gue nggak pernah bully gitu. Iya, benar. Dan dari didikan tapinya. Benar. Jadi gue balik lagi komunikasi kan. Betul. Pasti akhirnya anak-anak juga tahu bahwa ini memang lagi dibutuhkan. Iya, gitu. Betul. Oh, ini lagi. Betul. Yes, gitu. Betul. Dan gue juga sebenarnya udah terbiasa saat ini untuk ya tadi sesuai kebutuhan. Betul. Ara beli tas ya udah, Ara beli tas. Betul. Karena Anas nggak beli karena Ara waktu itu mau sekolah gitu. Ya udah gitu. Ara punya sepatu, kakak adiknya belum, ya udah gitu. Betul. Dan gue bener ya itu harus diomongin. Jadi gue tuh sering cerita sama anak-anakku gini,
dulu ya, Ii kan gue bilang kakak gue kan mereka panggil Ii, kalau punya apa-apa mama tuh dikasih loh, kalau Ii punya begini mama digini loh gitu. Jadi gue sering menjelaskan karakter kakak gue kepada Cis yang anak pertama, jadi dia begini toh harus berkarakter, kakak betul. adik gitu kan. Kalau mama dibeliin Ii dibeliin mama enggak, ya udah mama karena mama nggak perlu. Nanti ke adiknya begitu. Jadi gue pernah nih yang kena tabok gara-gara waktu baru tinggal sama gue. Kan mereka biasanya kan dulu ya Natalan, karena kakeknya Lebaran, kitanya Natalan, Cynthia juga iya. Jadi tuh jadwal wajib beli baju baru di di hari-hari biasa ya itu mereka wajib baju baru. Baru tinggal sama gue. Mereka kan tinggal sama gue November, Desember kan Lebaran, Natalan ya. Gue mau beli baju dong. Mama mau beli baju ini nih. Mah, kita ini udah besar. Kita nggak usah Natal harus beli baju. Kita kan bukan anak-anak lagi. Gue udah 7 tahun nggak lewatin beli baju anak, terus anak mau dibeliin bisa ngomong begitu. Natal itu tentang kelahiran Yesus Kristus, bukan mengenai baju baru. Kita tidak perlu baju baru. Kita masih banyak baju yang lain. Gue nggak berani beli. Habis itu gue ngomong itu gue nggak berani beli langsung. Karena gue menghargai. Menghargai mereka ngomong itu. Jadi dibalikin lagi ke komunikasi yang. Iya, tetap ya. Kalau kita dari dulu kebiasaan, mama cuma punya uang ini buat beli baju buat kakak. Bener. Adik nanti ya, kalau mama punya uang lagi, baju dia masih bagus soalnya. Jadi anak gue itu dari dulu terbiasa nggak, aku punya kamu nggak kecil mainan ya yang. Bener. Pokoknya kalau mainan gue nggak mau udah berantem. Gue mainan masih yang. Gue mainan masih. Gue mainan sampai gede. Kalau gue mainan harus 2. Jadi tuh ada pajangan nih mainan 500.000, gue langsung kali 2, 1 juta. Gue Ara di tempat terapi, dia pengen mainan itu loh yang kayak iPad-iPadan yang bisa digambar-gambar gitu, bisa dihapus lagi gitu. Ya, sebenarnya kan gue udah beli versi abal-abalnya gitu kan, yang harganya yang pokoknya 3 kali main udah rusak. Gitu kan. Terus si Ara itu tiap kali di tempat terapi lewat itu selalu nunjuk mami, dan itu harganya nggak murah. Buat gue nggak, harganya nggak murah. Gue sebut deh nominal 300 something lah, dan buat gue itu nggak murah. Gue cuma bilang kayak gini, kakak kan punya celengan, nanti kita bongkar dulu celengan kakak. Tiap dia lewat situ gue bilang, iya kakak bongkar celengan dulu ya, mami nggak bisa beliin yang ini. Selalu kayak gitu. Iya. Ngedidik. Iya, ya udah. Lu tau gak kalau gue ngedidik anak mau beli sesuatu dengan apa? Ulangan. Oh, lu challenge nilai 5 kali nilai 10 boleh beli. Oh, gitu. Itu reward sih, itu reward. Jadi dia akan ngumpulin mah. Ini udah 2 ya, 3 lagi ya. Gitu. Jadi emaknya nggak mau rugi. Enak aja. Lu susah-susah. Jadi kalau satunya 500.000 kali 2 sih, ya, gitu kan? Iya. Kayak kemarin anak-anak kasih word gitu, terus akhirnya tadinya kan Ara itu lu tau lah kalau tempat-tempat wisata pintu keluarnya kan souvenir ya. Ara udah ngambil boneka. Ya udah, yang lain tuh udah kayak tengok-tengokan gitu kayak. Kakak ngambil boneka, kakak ngambil boneka terus. Gue sampai sepanjang jalan dia sambil puterin tuh lorong-lorong lihat boneka yang lain, gue bilang, kakak emang bawa duit? Oh, oke. Gue bilang, kakak emang bawa duit? Itu ngedidik anak ya? Terus kita bayarnya gimana? Gue bilang gitu, coba lihat dulu deh, kayaknya ini mahal deh kak. Gue bilang gitu deh. Lain kali aja ya kita belinya ya, kalau kita punya uang, emang bagus sih warnanya pink. Dia kan suka kan, bagus sih lumba-lumba, hiu-nya warna pink gitu. Terus lain kali aja kali ya, oke, disimpan. Iya, karena komunikasi. Terus tapi habis itu apa? Dia minta foto box. Yang apa? Gue kasih. Masih murah kan? Tapi 2 kali ya. Tapi kan kita mendidik untuk mereka nggak ada sesuatu setiap mereka jalan-jalan. Itu satu. Yang kedua, gue tahu waktu dia mau foto box, dia tahu dia pengen punya kenang-kenangan. Maksudnya kenang-kenangan memang yang gue ngerti bahwa ini akan punya value lebih gitu. Betul. Setelah dari situ akhirnya karena dia lihat abangnya beli mainan gitu, terus akhirnya anak juga mau beli, Ara juga akhirnya ngunjuk, aku pengen ini ya boleh. Iya. Udah. Benar. Boleh ya, kalau itu boleh. Benar. Jadi ada saatnya kita nggak beli bukan karena uang. Jadi bukan karena mahal kita nggak mau begini, tapi dengan cara dia langsung ambil itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pada tau anak gue mau beli sesuatu mungkin nggak ngomong sama gue, dia lagi di mall, dia tahu dia cari pelayannya, dia nanya gini, Mbak ini harga berapa? Udah kayak tahu harga aja. Mbak ini harga berapa? Bisa kurang nggak? Gue di samping gue kayak malu bisa nawar aja, malu aja nggak pernah bisa nawar. Maknya sempit begini, malu nggak bisa nawar, dia bisa nanya bisa kurang nggak? Udah nggak tahu harga, so nanya kurang si Dede tuh, gue sampai diem gue liatin. Kayak tahu harga aja lu karena dia tahu, jadi dia nggak ada perjanjian untuk membeli sesuatu, dia kepengen, dia nanya dulu gitu loh, nanya ke mbaknya dulu. Tapi bener itu yang gue setuju banget, kalau dia jalan-jalan tiba-tiba ngambil sesuatu itu enggak, gue juga nggak bakal kasih gitu. Bahkan kayak misalkan dia ke minimarket,
keluarga gue tuh saksinya. Heeh. Jadi kayak dia tahu kapasitas perut lo segimana. Bahasa kasarnya ya, emang perut lo nampung itu satu keranjang makanan gitu. Ya udah lo beli apa yang mau lo makan sekarang gitu, yang cukup buat lo gitu, dan yang nggak boleh berlebih. Kayak coklat dia mau beli 2 ya nggak bisa, apalagi beli coklat di susu coklat lagi kan. Gue juga termasuk kan ada ngebatasin kan kayak gitu. Betul. Nah itu harus tahu rules-nya gitu. Nah yang paling penting dari semua tadi yang kita sampaikan adalah seberapa konsisten kita jadi orang tua untuk nerapin itu, dan seberapa gede support sistemnya di antara kita. Jadi nggak cuma kita doang orang tua, misalkan orang tua ya, artinya ibunya, ayahnya. Betul. Ibu dan ayah harus sama ya. Harus sama. Jangan sampai ibunya bilang iya, bapaknya bilang enggak, bapaknya bilang enggak. Nah, Iya, sosok jadi superhero gitu kan. Kita harus kompakan dulu. Iya, benar. Itu benar. Dan itu yang terjadi waktu gue PDKT sama Elvan. Bukan soal itu, tapi kita tanya, lu ngedidik anak lu kayak apa? Kalau gue bilang sama bapaknya dari awal, udah komit. Kalau untuk masalah sekolah, namanya cowok ya gitu. Bapaknya juga tipe sekolah acak-acakan, maksudnya yang ya santai lah, ujian gak usah sekolah gitu yang. Jadi gue udah bilang, kalau emang ada sekolah, lo jangan gugat urusan gue. Jadi, Cis, dari TK sampai SMA tidak masuk 1 hari pun. Karena dia komit sekolah, panas pun dia sekolah, demam pun dia sekolah. Itu anak tetap minta sekolah. Dan gue bilang sama bapaknya, jangan ganggu gue urusan sekolah anak. Atau lagi urusan didik anak. Jangan otak-atik. Jadi kalau gue lagi marah, lo diem. Kalau lagi marah, gue diem. Gitu. Jadi kalau kita lagi ngedidik, jangan gue boleh marah lebih lagi. Atau kalau lagi marah, udah kelewatan ya, baru kita turun gitu. Itu harus kompak. Oke, udah kompak ya. Kita kayaknya udahan aja deh, nggak? Iya nih, ketinggalan. Capek. Iya, gue juga capek tuh. Masih PR banget buat nggak marah sama anak saat ngedidik anak. Ya itu buat. Udahan aja ya. Kapan-kapan lagi gitu. Iya. Kayaknya dia juga udah mulai mau makan yang sesungguhnya. Ini cuman cemilan doang. Cemilan. Segaya masih banyak ya. Keranjang-keranjang ya. Apaan ya? Gak tahu. Cireng kayaknya anak gue tadi yang pesen ya. Ini cuma tulang doang di sini. Tadi hasta makan itu. Oke deh, gitu aja ya sore ini. Cepet banget nih. Cepet banget. Hah? Perasaan kita capek udah ngomong ya? Apa? Seru banget obrolannya. Amin. Nanti kita kapan-kapan kalau ada yang setuju bikin 3L dikali kuliah. Anjir, gua apaan sih dikali kuliah? Malam itu ya? Iya. Amin dong. Sampai lagi malam dong. Hari ini malam minggu. Gak ada malam mingguan berarti. Iya, ini enggak ada. Gue juga gak ada yang. Emang Lagi pergi. Iya, makin kita aja pacaran. Ke Bogor kita. Ke Bogor. Ini kan kita udah di Bogor ya? Ini Bogor sih, perbatasan. Bogor. Bogor yang mana? Bogor yang mana? Coba lu tunjuk. Kita minta makan sama Bu Aji. Oh, Bu Aji. Oke deh, Sopiga ya Bu Aji ya. Tungguin. Pokoknya kita datang, awas Sopiga yang kagak ada lu. Tantrum. Yang oh iya, ini punya lo lagi nih. Macam nih. Astaga Tuhan gitu. Thank you banget ya udah. Ya Allah, gue nggak tahu lagi deh. Jangan sering-sering deh ya ngajakin kayak gini ya. Lihat ini, lihat ini dong. Gue pusing. Udah gitu, ya ampun, gue udah nggak tahu lagi. Ini masih bagus ya dia nggak minta jemput ya. Tadinya waktu pas nge-live yuk. Pokoknya lo harus jemput gue, kalau nggak mau. Mateng nggak lo? Tadi macet tahu. Iya, ini kayaknya weekend terakhir kan mau lebaran. Apa? Lebaran. Puasa dulu, say. Baru lebaran. Udah mau lebaran aja. Jadi ini weekend. Iya, harusnya kita udah di Thailand ya. Ada PHP dia. Kok gue sih yang? Kayaknya ada yang urusin ngurusin bisnis yang. Tanggal 12 harus. Ada 13 ya harusnya ya. Udah pulang. Udah pulang ya. Sekarang tanggal 18 ya. Iya benar, harusnya kita udah balik di Thailand ya. Nanti next time lah Thailand ya. Oke, harusnya nggak keluar ke Thailand, ke Bali kan kemarin. HP lo. Ya udah lah ya, daripada kita ribet terus. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Bye.